Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Sementara itu, pria bertopeng mendekat bersama kelompoknya, mengejek kakak beradik itu karena masih bisa bertahan sambil menggendong Juyan. Sebagai hadiah yang menyakitkan, dia berjanji untuk memastikan hal itu tidak akan terlalu menyakitkan. Hiji mengumpat padanya, tapi dia mengabaikan. Wanita itu lalu beralih ke Juyan. Dia berkomentar bahwa Jian akhirnya bangkit dan dengan sarkastis bertanya apakah lukanya sangat sakit. Jian mengaku memang sakit. Pria itu menertawakan penderitaannya, mengklaim Jian menyedihkan karena merintih padahal sebentar lagi akan menjadi tulang belulang. Bagaimanapun, Jian tetap diam dan perlahan mengangkat satu jari ke udara. Para penyerang segera mengangkat perisai mereka, mengira itu adalah bola api dan menyebutnya bodoh karena berpikir itu akan berhasil. Jian dengan tenang mempertanyakan keyakinan mereka. Lingkaran sihir muncul di atas mereka. Kelompok itu mendongak dan dengan cepat menyadari bahwa itu bukanlah bola api. Kesadaran muncul di benak mereka. Ini adalah penyihir yang telah mengambil cincin Al. Sebelum mereka bisa bertindak, Jian menurunkan jarinya. Kemampuan hujan meteor diaktifkan. Meteor menghujani dari langit. Para penyerang panik dan kocar-kacir. Pria bertopeng menerjang ke arah Juyan, berteriak bahwa dia sudah gila dan mempertanyakan apakah dia berencana untuk mati bersama semua orang di sini. Dia mencoba menghinanya, tetapi sebelum bisa mendekat, dia mengaktifkan murka berdarah, Bloody Fury, seketika mencabik-cabik pria itu. Saat meteor menghantam tanah, ledakan meletus di mana-mana. Beberapa detik kemudian, tanah hancur berantakan dan tidak ada lagi yang bergerak. Namun, Gian dan kakak beradik itu aman, berdiri jauh dari area yang hancur itu. Dia menatap tangannya, lalu membiarkan dirinya ambruk ke tanah karena lega. Setelah memastikan mereka selamat, dia sadar bahwa tanpa kemampuan teleportasi, dia pasti sudah mati lebih awal. Tepat setelah tengah malam, saat sedang mengatur penaturannya, dia telah menyalin bola api dan ledakan ke dalam pertarungan berlumuran darah, dan menyadari dia punya satu slot keterampilan tersisa. Dia bertanya-tanya apa yang harus diisikan dan kemudian melihat video seorang pengguna yang mencoba menembakkan panah ke arah pria botak sebelum berteleportasi pergi. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini bukan soal kurang percaya diri saat berburu, melainkan tentang persiapan menghadapi keadaan darurat. Setiap orang butuh asuransi. Tanpa ragu, dia menyalin kemampuan teleportasi. Keterampilan itu menetapkan tanda pada target dan saat diaktifkan, memungkinkannya berteleportasi ke lokasi yang ditandai. Dia berteriak kegirangan saat mengetahui hal itu. Pada dasarnya, itu adalah teleportasi massal. Kemudian sistem memberinya bonus tambahan yang membuatnya lebih senang lagi. Dengan slot bonus yang kini tersedia, dia tidak bisa menahan diri untuk menari, yakin bahwa hari ini pasti adalah hari keberuntungannya. Kembali ke masa kini, kakak beradik itu menatapnya dengan curiga. Dia memberitahu mereka akan menjelaskan semuanya nanti. Heidi setuju dan menyemangati mereka untuk memungut barang-barang yang dijatuhkan para penyerang, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, mereka mendengar napas tersengal dari bawah. Para pengguna berkumpul, menatap kawah besar di tanah, berspekulasi apakah Al telah datang ke sana. Karena ukuran kawah yang sangat besar, Juyan, yang mengamati dari atas, menyadari dia telah menyelamatkan nyawanya sendiri, tetapi juga tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum identitas aslinya terungkap. Dia merasakan gelombang ketakutan. Dia benar-benar dalam masalah. Tepat saat itu, sistem menampilkan notifikasi. Dia telah mencapai level 20 dan sub-sifat uniknya telah terbuka. Itu adalah penyimpanan keterampilan dengan peringkat S. Kemudian, di dalam penthouse, dia menjelaskan semuanya kepada kakak beradik itu. Namun, mereka menatapnya dengan bingung. Hiji bertanya apakah dia tadi bilang penguasa keterampilan. Dia mengonfirmasi dan mengklarifikasi bahwa itu adalah kelas X yang memungkinkan dia untuk menyalin dan menggunakan semua jenis keterampilan. Hiji terkejut bertanya apakah itu sebabnya dia bisa menggunakan penyembuhan, serangan, dan boost sekaligus, dan apakah dia bahkan bisa menggunakan keterampilannya. Dia memberitahu Hiji bahwa itu mungkin. Hiji menunjuk kakaknya dengan tidak percaya dan bertanya apakah dia bisa menyalin keterampilan yang dimiliki kakaknya juga. Dia mengonfirmasi lagi, tetapi mencatat bahwa menjadi tank tanpa perlengkapan yang tepat masihlah sulit. Penasaran, Hiji mempertanyakan apakah kelas seperti itu benar-benar ada dan bertanya berapa banyak keterampilan yang bisa disalin. Dia memberitahu Hiji bahwa detailnya adalah rahasia yang membuat Hiji kecewa. Kakaknya kemudian mengalihkan pembicaraan ke nada yang lebih serius, bertanya apakah John tahu sesuatu tentang kelompok yang menyerang mereka. Jujo merespons bahwa dia yakin mereka adalah orang yang sama yang terlibat dalam penyerbuan Kinal. Hiji menambahkan bahwa dia punya firasat tentang asal-usul mereka. Ketika kakaknya bertanya dari mana menurutnya mereka berasal, dia menjawab Serikat Rider. Dia melanjutkan penjelasan bahwa mungkin mereka pernah mendengarnya, karena ada desas-desus tentang kelompok yang mengumpulkan barang-barang tingkat bos. Julin setuju dan menyebutkan bahwa dia bahkan pernah bertemu mereka sekali. Hiji mengungkapkan bahwa kelompok itu pernah menawarkan untuk merekrut mereka, tetapi dengan syarat harus menyerahkan semua jarahan bos. Kelompok itu adalah Serikat Rider. Dia kemudian bertanya bagaimana itu terhubung dengan kelompok pembunuh pemain. Hiji menjelaskan bahwa di antara barang-barang yang ditemukan dari penyerang, terdapat beberapa barang tingkat bos. Mengingat tingkat keberhasilan mendapatkan barang langka seperti itu sangat kecil, hampir mustahil bagi beberapa kelompok untuk mengumpulkannya kecuali ada sesuatu yang lain yang terjadi. Dia menambahkan bahwa Serikat Rider adalah organisasi global dengan cabang di seluruh dunia, dan bahwa mereka bahkan tidak tahu siapa pemimpin sebenarnya. Setelah mendengar bahwa dia telah memusuhi kelompok seperti itu, wajah John menjadi pucat karena ketakutan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbaring di tempat tidur besar yang empuk milik Hiji, menyadari bahwa dia telah memicu terlalu banyak kejadian. Identitasnya diambang terbongkar. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus menjadi lebih kuat sebelum hal itu terjadi, dan peluang terbaiknya adalah melalui peningkatan peringkat keterampilan. Dia membuka jendela statusnya. Itu menampilkan total 30.000 SP. Dia merasa lega. Akumulasi SP yang
yang stabil dari pencarian harian telah terbayar. Dia tahu dia perlu memastikan pasokan SP yang konsisten kalau menyelesaikan pencarian harian menjadi sulit di masa depan. Dia menggunakan 5.000 SP untuk menaikkan level sifat uniknya, penguasa keterampilan, ke level 1. Peningkatan ini meningkatkan pendapatan pasifnya ke level 4, kini memberinya 1.000 SP setiap 24 jam tepat tengah malam. Tetap saja, dia diam-diam berharap SP akan terakumulasi dengan sendirinya saat dia hanya berbaring. Untuk memberi penghargaan pada keterampilan yang paling banyak berkontribusi selama pertempuran baru-baru ini, dia menggunakan 25.000 SP sisanya untuk meningkatkan berkat dari sifat pemuasa keterampilannya. Itu naik dari level 2 ke 3. Dengan peningkatan itu, sekarang secara acak memberikan 2 sifat unik ke keterampilan yang disalin, memungkinkan salah satunya dipilih dan diterapkan. Merasa segar, dia bersandar dan mempertimbangkan apakah sifat peringkat pasti luar biasa, terutama karena sifat-sifat yang ada sebelumnya sudah terbukti sangat efektif. Selanjutnya, dia mengakses sifat unik barunya, penyimpanan keterampilan, yang dinilai peringkat S. Deskripsinya menunjukkan bahwa sifat itu memungkinkan dia menggunakan satu hitungan salinan untuk menyimpan keterampilan. Keterampilan yang disimpan akan mempertahankan pemberian sifat dan menjaga efek level biru atau lebih tinggi sampai diganti. Namun, menyimpan keterampilan baru akan menghabiskan satu hitungan salinan dan pengisian ulang hitungan salinan tidak berlaku. Dia menghela napas, berpikir andai saja dia membuka kunci ini lebih awal, dia bisa saja menyimpan pertarungan berlumuran darah secara permanen di peringkat ke-10. Dia juga tahu bahwa menyalin melalui video hanya meniru keterampilan pada peringkat aslinya. Meskipun begitu, dia sudah tahu keterampilan apa yang ingin dia simpan. Dia memilih resistensi terhadap perubahan. Penyimpanan keterampilan menerapkan efek amplifikasi pada peringkat D dan menambahkan sifat opsional peringkat F. Sekarang setelah keterampilan itu tersimpan, dia bisa menggunakannya dalam jumlah tak terbatas dari penyimpanan. Dia juga memutuskan untuk menyimpan kekuatan bercahaya dan pertarungan berlumuran darah. Rencananya adalah untuk terus memutar bonus peningkatan peringkat melalui penyalinan dan menghabiskan beberapa hari ke depan untuk beristirahat sambil melakukannya. Sayangnya baginya, istirahat itu berumur pendek. Hanya beberapa jam kemudian, dia mendapati dirinya berdiri di samping kakak beradik itu di depan Muhammad Al. Al menyambut mereka dengan hangat, mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu secara langsung. Gian panik. Di dalam hati, bertanya-tanya mengapa Al datang ke rumah mereka. Dia teringat bahwa tepat saat dia memutuskan untuk beristirahat, seorang tamu datang, dan yang mengejutkan, itu adalah Al lagi. Al mengakui bahwa Gian telah membuat keributan kali ini. Namun, dia meyakinkan mereka bahwa rumor yang mengaitkan Huan dengan penyihir dari pertempuran kanal dan psikopat yang terkenal itu telah ditangani dengan tenang agar tidak tersebar. Gian hendak mengucapkan terima kasih, tetapi sebelum dia bisa, Heji berterima kasih kepada Al atas namanya dan bertanya apa alasan sebenarnya dia berkunjung. Al menjawab bahwa tidak perlu curiga. Dia hanya ingin mendengar pendapat temannya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka yang menyerang mereka berasal dari serikat skala global yang dikenal sebagai Rider. Heji mencatat bahwa Al juga mengetahui mereka. Al melanjutkan, mengungkapkan bahwa dia sudah berperan dengan serikat Rider dan melalui konflik itu telah memperoleh beberapa informasi menarik. Dia menjelaskan bahwa kelompok Rider secara diam-diam berkumpul di Reserski Ganjam untuk mencari harta karun tersembunyi yang ditinggalkan oleh pemimpin misterius mereka. Wahyu ini mengejutkan John, tetapi kakak beradik Kim tetap waspada. Hedi bertanya mengapa Al membagikan informasi kritis seperti itu dan mempertanyakan mengapa dia tidak bisa mengambil tindakan sendiri. Al meminta maaf, menjelaskan bahwa meskipun dia bersedia berbagi intel melalui percakapan santai, tindakannya menarik terlalu banyak perhatian untuk keterlibatan langsung. Suyan kemudian mengingatkan Al tentang jadwalnya yang akan datang, mendorongnya untuk bersiap pergi. Al berdiri dan meratapi betapa momen terbaik selalu terasa berakhir terlalu cepat. Dia mengungkapkan keinginannya untuk percakapan yang lebih santai di lain waktu. Sebelum berangkat, Al menatap Jian dan memberitahu dia bahwa bagaimana mereka memilih untuk menggunakan informasi tersebut sepenuhnya terserah mereka. Dia mengungkapkan harapannya untuk mendengar keputusan mereka, apakah mereka akan memilih untuk memusnahkan musuh bersama-sama atau memprioritaskan keselamatan mereka sendiri. Sementara itu, di depan bidang khusus terbuka, menara kehancuran peringkat A, individu-individu bertopeng berkumpul di samping, menunggu seseorang. Akhirnya, sesosok figur muncul dari lapangan membawa sesuatu di belakang mereka. Itu adalah pemimpin serikat Rider, Lin Xiaolong, yang dengan tenang berjalan keluar, menyeret bangkai naga merah di belakangnya. Salah satu pria bertopeng dengan hormat menyambutnya dan menyapa. Dia, sebagai tanggapan, dia mengangkat jari, membanting pria itu ke dinding dengan paksa. Dia mengoreksinya, menyatakan bahwa mantan ketua serikat sudah mati, yang berarti dia sekarang adalah kepala serikat Rider. Mulai saat itu, mereka harus memanggilnya bos. Dia melepaskan bangkai naga itu dan melaporkan bahwa pola serangan monster telah diidentifikasi hingga lantai 20. Dia memerintahkan mereka untuk mulai menganalisis bahan monster segera. Dia kemudian menoleh ke salah satu bawahannya dan bertanya tentang kemajuan penindasan faksi lelaki tua itu. Pria itu melaporkan bahwa 98% pengikut dari generasi sebelumnya telah dieliminasi dengan sisa-sisa yang tersisa dijadwalkan untuk dibuang segera. Dia memuji pria itu atas pekerjaan yang baik dan menyatakan bahwa harta karun tersembunyi lelaki tua itu di Korea pasti masih belum tersentuh. Dia menginstruksikan mereka untuk melanjutkan pengambilan harta itu sesuai rencana. Semua orang menerima perintahnya tanpa ragu. Saat dia berjalan,
Pikirannya beralih ke era yang berubah. Masa menghasilkan uang seperti pengguna yang tak berdaya seperti monyet sudah berakhir. Sekarang adalah zaman negara adidaya. Mereka yang menaklukkan bidang khusus dan menyita barang bos akan memegang kekuasaan sejati. Dia yakin bahwa tahta adalah miliknya. Sementara itu, Juyan dan kakak beradik Kim tiba di resort ski. Juyan kagum. Ini pertama kalinya dia melihat tempat itu. Hiji bertanya apakah pemandangannya tidak menakjubkan dan berkomentar bahwa sayang sekali mereka tidak bisa bersenang-senang karena monster. Hiji dengan penuh semangat menyatakan bahwa mereka harus menyelesaikan tugas mereka dengan cepat dan kembali nanti untuk bersenang-senang. Namun, kakaknya mengungkapkan kekhawatiran, masih ragu apakah ide yang baik bagi mereka bertiga untuk datang sendirian. Beberapa hari sebelumnya, Hedgi mengusulkan agar mereka menyerang serikat perampok terlebih dahulu. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menjual item bus yang dijatuhkan oleh salah satu penyerang atas namanya sendiri saat membuangnya. Kakaknya terkejut bertanya apa yang telah dia lakukan. Dia dengan tenang menjawab bahwa dia hampir pasti sudah menjadi target dan bahwa dia serta John sekarang memiliki nasib yang sama. Kembali ke masa kini, kakaknya menampar wajahnya sendiri karena frustrasi, menyadari bahwa dia telah lengah dengan asumsi masalah akan selesai dengan sendirinya. Hedgi dengan lembut bertanya apa yang dia khawatirkan dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka adalah 3 veteran yang sudah melalui asam garam kehidupan. Hedgi kemudian berlari menuju pintu masuk area, memberitahu yang lain bahwa untuk masuk mereka harus menuju ke arah yang terlihat dari lift di sisi itu. Namun, seorang pria menghalangi jalan mereka dan memperingatkan bahwa area tersebut berada di bawah kendali Serikat Enja. Dia menyuruh mereka pergi jika tidak ingin mati. Hedgi bertanya apakah mereka bagian dari asosiasi pengguna atau apa yang memberi mereka hak untuk mengklaim kendali atas area terbuka. Kata-katanya terhenti saat pria itu dengan santai mengayunkan pedangnya, memotong beberapa helai rambutnya. Pria itu terkekeh dan mengingatkannya lagi bahwa area resort ski itu milik serikat mereka. Jian, yang menonton dari belakang, merasakan amarah muncul di dalam dirinya. Dia tahu dia bukan pahlawan. Belum. Tapi dia mempertanyakan apakah dia tidak seharusnya menjadi orang yang melindungi hal-hal yang dia sayangi. Pria itu dengan menggoda mengatakan kepada Hedgi bahwa jika dia kesal, dia bisa datang untuk dipeluk, berjanji untuk menghiburnya secara pribadi karena dia cantik. Kakak Hedgi mengumpat pelan dan bersiap menghadapi pria itu. Namun sebelum dia bisa bergerak, Jan menarik tudungnya dan melepaskan sihir apinya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa jika seseorang mengarahkan pedang ke salah satu orangnya dan dia memiliki kekuatan untuk mematahkan pedang itu, maka tidak ada alasan untuk diam saja. Dia mendekati kelompok itu, bola api di tangan, dan orang-orang di dekatnya mulai berbisik mengenalinya. Ini adalah psikopat yang terkenal itu. Dia bertanya kepada kelompok di pintu masuk apakah kendali bukan sesuatu yang hanya bisa diklaim oleh mereka yang memiliki kekuatan nyata, dan apakah mereka ingin merasakan bagaimana rasanya dikendalikan. Pria sombong itu terbata-bata, bersikeras bahwa serikat mereka tiba lebih dulu, jadi area itu milik mereka. Jan menanggapi dengan melemparkan bola api di depan mereka sebagai peringatan. Pria itu terkejut karena dia benar-benar melemparkannya. Jan memperingatkan mereka bahwa jika dia melihat mereka lagi, dia akan membunuh mereka. Para pria itu sekarang gemetar, dengan cepat mengangguk dan lari ketakutan. Hedgi menatap kakaknya dan berkomentar bahwa Jan tampak berbeda dari biasanya. Namun, kakaknya tetap menatap tajam ke arah Jian. Hedgi kemudian memanggil Jan dan mengatakan bahwa sikap dominannya sangat gila. Jian menoleh ke belakang dengan canggung dan menjawab dengan malu-malu bahwa mungkin dia bisa menjadi cukup dominan. Jan sendiri merasa itu aneh. Itu pertama kalinya dia mengancam seseorang, tetapi dia melakukannya dengan sempurna. Dia bertanya-tanya apakah intimidasi mungkin adalah bakat terpendamnya. Pada saat yang sama, di dalam area tersebut, Serikat Enjau sedang melawan monster. Setelah beberapa menit, mereka mengalahkan gelombang terakhir. Salah satu anggota tertawa dan berteriak, betapa segarnya tidak perlu berbagi poin kontribusi dengan orang lain. Dia berkomentar bahwa mereka seharusnya mengambil alih area itu lebih cepat. Tepat saat itu, bola api yang kuat dilemparkan ke arahnya. Untungnya, dia berhasil melompat menghindar. Dengan marah, dia menuntut untuk mengetahui siapa yang menyerang. Penyerangnya, tenang dan tak tergoyahkan, hanya bertanya siapa yang dia pikir dirinya dan mengatakan dia hanya seseorang yang ada di sana untuk berburu. Anggota Serikat NJ itu masih marah, bertanya apakah pendatang baru itu tidak mendengar apapun dari luar dan mengingatkannya bahwa area itu di bawah kendali mereka. Orang asing itu hanya merespons dengan senyuman, yang membuat anggota serikat itu merasa tidak nyaman. Dia mencoba meredakan situasi dengan menyarankan orang asing itu pergi, memperingatkannya bahwa area itu dipenuhi monster level 40 dan tidak sepadan dengan usahanya karena ada banyak area lain. Orang asing itu terus berjalan mendekat dan kemudian seorang pria tua muncul dari belakang, menyatakan bahwa mereka harus melihat siapa yang sebenarnya akan pergi. Pasukan pria tua itu menyerbu tanpa ragu dan mulai membantai anggota Serikat Enja. Pria tua itu menoleh ke tangan kanannya dan berkomentar tentang banyaknya sampah tidak berguna. Tangan kanannya meminta maaf karena gagal mendeteksi keberadaan serikat itu sebelumnya dan melaporkan bahwa Serikat Enja rupanya mulai mengendalikan area tersebut. Pria tua itu memberikan perintah baru. Dia menginstruksikan tangan kanannya untuk membagi tim menjadi 2 kelompok untuk mencari dan melenyapkan semua rintangan agar misi mereka tidak terganggu. Menatap gunung di kejauhan, pria tua itu menyatakan bahwa mereka harus mencapai titik terdalam dan tertinggi di dalam area tersebut. Mereka harus menemukan gelantiruan dan harus melakukannya dengan cepat. Di sisi lain, Hedgi dan Jian sama-sama bersemangat saat memasuki area tersebut. Namun, Kim Sang-woo tetap waspada dan mengingatkan mereka bahwa mereka perlu mulai memikirkan langkah selanjutnya karena pihak perampok bukanlah kelompok kecil seperti mereka, yang berarti serangan pendahuluan sangat penting. Sang-woo kemudian bertanya bagaimana rencana mereka untuk membedakan antara Serikat Angel dan Serikat Perampok. Jian menjawab bahwa karena kedua serikat memiliki tujuan yang sama, yaitu berburu harta karun, mereka tidak akan peduli dengan poin pengalaman monster. Karena itulah, Jian memiliki rencana yang liar. Di tengah area, sebuah serikat sedang memindai lingkungan sekitar, tetap waspada. Salah
satu dari mereka mendengar sesuatu mendekat dan ketika dia menoleh, dia melihat sekelompok monster bergegas ke arah mereka. Pada saat yang sama, Jian dan kelompoknya mengamati dari tebing, melihat monster menyerang serikat tersebut. Dia puas melihat bahwa keterampilan bom feromon yang digunakan serikat itu sekarang berbalik menyerang mereka. Sang Wuk menunjukkan bahwa mereka masih tidak tahu apakah ini serikat rampok, tetapi Jian menjawab bahwa jika serikat itu tidak menghindari gerombolan monster, itu berarti salah satu dari dua hal. Dia menjelaskan bahwa dua kemungkinan itu adalah kelompok yang bersiap untuk mencari pengalaman atau kelompok dengan urusan yang cukup penting untuk menanggung serangan itu. Hedgi memperhatikan bahwa para pria itu semua berada di atas level yang disarankan untuk area tersebut, berdasarkan keterampilan yang mereka gunakan. Hal ini membuat Sang Wuk menyadari bahwa mereka memasuki area meskipun tidak bisa mendapatkan poin pengalaman, yang berarti mereka ada di sana untuk urusan yang sangat penting. Mereka memutuskan untuk mengikuti serikat itu, dan saat berjalan, Jian menjatuhkan sesuatu di tanah untuk serikat tersebut. Hedgi terkejut dengan tindakannya dan mulai bertanya-tanya apakah dia selalu seperti itu karena dia tampak seperti orang yang berbeda. Sesaat kemudian, serikat itu mencapai puncak dan bergegas masuk ke dalam gua. Jian lega mereka mengikuti kelompok yang tepat. Dan ketika Hedgi bertanya tentang langkah selanjutnya, dia tertawa getir dan menjawab bahwa dia telah menyimpan sesuatu hanya untuk saat-saat seperti itu. Namun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia merasa begitu tenang. Padahal dia akan membalas orang-orang yang pernah mencoba membunuhnya. Dia tersadar dari pikirannya ketika Hedgi memanggilnya dan dia menjelaskan bahwa dia baru saja melamun sejenak. Dia mengeluarkan busurnya dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini bukan saatnya untuk teralihkan. Mereka kemudian mulai perlahan mendekati serikat itu. Sementara itu, anggota serikat sedang mendiskusikan kemajuan mereka. Tidak menyadari bahwa Jian sudah mengarahkan busurnya ke arah mereka. Dia melepaskan anak panah dan berhasil mengenai targetnya. Busur kelemahan memberikan efek pusing, memperlambat gerakan mereka, dan menyebabkan rasa sakit selama 3 menit. Melihat reaksi mereka, dia menyimpulkan bahwa stamina dan kekuatan mereka di atas 30. Mereka mendekati pria yang terkena debuff dan memutuskan untuk menghajar mereka sampai kesehatan mereka hampir nol. Salah satu pria gemetar dan memohon ampun, tetapi sudah terlambat baginya. Lebih dalam di dalam gua, anggota serikat lainnya sedang mengambil harta karun. Ketika salah satu dari mereka mencoba menghubungi penjaga, mereka menyadari komunikasi terputus dan berasumsi mereka telah ditemukan. Mereka bergegas ke pintu masuk gua, siap melindungi harta karun itu dengan segala cara. Ketika mereka tiba, mereka menemukan kedua penjaga pingsan di tanah. Hedgi segera meluncurkan badai apinya untuk mendapatkan keunggulan, tetapi musuh utama memblokir serangan itu dengan berisai, mengejutkannya. Penyihir musuh menyerang balik dengan mantra petir, dan ketika Sang Wuk mencoba memblokirnya, dia gagal dan dinetralkan. Penyihir musuh berteriak kepada timnya untuk menundukkan lawan mereka sebelum kelumpuhan tank mereka hilang. Baik tank maupun petarung musuh menyerang mereka. Namun, Jian dengan tenang bertanya apakah mereka benar-benar menganggap mereka lemah hanya karena tank mereka jatuh. Dia mengaktifkan otoritasnya yang luar biasa yang mendobrak batasnya dan menerapkan buff acak, meningkatkan peringkat kekuatannya 1 tingkat selama 1 menit. Dia melepaskan rentetan bola api besar, tetapi penyihir musuh mengejeknya, mengklaim keterampilan peringkat E miliknya tidak berguna melawan perisai mereka. Jian mengabaikan ejekan itu dan melepaskan bola api yang kuat yang seketika menghantam tank dan petarung musuh hingga terpental dan terbakar parah. Penyihir musuh tidak percaya, menyadari kekuatannya seharusnya tidak berkurang 95%. Sebagai tanggapan, Jian hanya berterima kasih padanya dan berjanji untuk menggunakan harta karun itu dengan baik. Dia kemudian mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya, dan memicu ledakan besar yang menelan musuh dalam api dan kehancuran. Di tempat lain, pria tua dan kelompoknya baru saja selesai berurusan dengan gerombolan monster dan bersiap mengikuti tim pengambil harta. Tiba-tiba, mereka menyaksikan ledakan meletus dari puncak. Pria tua itu segera memerintahkan semua orang untuk berhenti melakukan apa yang mereka lakukan dan menuju ke puncak. Kembali ke puncak, Jian dan timnya sibuk mengambil harta karun dari para pria itu satu persatu. Hanya beberapa menit kemudian, dia bersemangat saat mengumpulkan banyak jarahan. Namun, Hedgi mencatat bahwa membuang item-item itu akan menyusahkan karena dia tidak ingin serikat-serikat melacak lokasi mereka. Hebat. Saat itu, Sang Wuk menunjukkan padanya perisai tank musuh dengan wajah penuh kekaguman, dan dia memberitahu Sang Wuk dengan senyuman bahwa dia boleh menyimpannya selama yang dia mau. Dia kemudian menyerahkan gelang kepada John. Itu adalah gelang mimik peringkat SS. Itu adalah peralatan khusus yang tidak dihitung dalam atas aksesori, mampu menyalin satu item yang dilengkapi dan menduplikasi 20% dari efek item tersebut. Dia terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar boleh memilikinya. Dia mengedipkan mata dan menjawab bahwa mereka tidak memiliki item hebat yang layak disalin. Jadi lebih baik memberikannya kepada seseorang dengan item peringkat SS. Dia menambahkan bahwa John adalah aci dari pesta mereka yang sangat menyentuhnya. Dia berterima kasih padanya berulang kali atas kebaikannya. Sang Wuk kemudian mengingatkan mereka bahwa mereka harus pergi segera setelah pembagian item selesai karena bala bantuan bisa datang kapan saja. Mereka berdua setuju. Setelah mengumpulkan semuanya dan bersiap untuk pergi, Jian melihat sesuatu pada salah satu pria itu. Itu adalah kamera tubuh mini. Demi keselamatan mereka, dia memutuskan untuk menghancurkan semuanya. Kemudian di serikat rampok, sebuah vas dilemparkan ke arah seorang pria, tetapi meleset. Xia Olong yang marah bertanya apakah dia mendengarnya dengan benar. Pria itu berlutut dan menundukkan kepalanya dalam-dalam, terbata-bata saat dia meminta maaf dan menjelaskan bahwa gelang mimik telah dicuri. Ini membuatnya semakin marah. Dia tidak percaya mereka
gagal meskipun telah mengirim pasukan elit yang mampu menjatuhkan bos Arya. Pria itu lebih lanjut menjelaskan bahwa kelompok yang menahan gelombang monster selamat sementara tim pendahulu mereka yang dikirim untuk mengambil harta karun telah dimusnahkan. Dia menambahkan bahwa setelah menganalisis rekaman kamera tubuh para penyintas, mereka menemukan bukti bahwa gelombang monster telah dipicu oleh bom feromon. Dia kemudian bertanya tentang kamera dari tim yang dimusnahkan, dan dia menjawab bahwa semuanya hancur total. Xiaolong menenangkan diri dan duduk, menyadari bahwa lawan mereka telah menggunakan keterampilan dan item untuk mengalihkan rekaman pertempuran dan bahkan berhasil menonaktifkan kamera tubuh, membuat area tersebut tidak dapat dilacak. Dia melangkah ke arah pria yang gemetar itu dan memberitahunya bahwa jejak bahan peledak berarti pelakunya pasti seorang psikopat. Kemudian, sambil menginjak kepalanya, dia dengan tegas memerintahkannya untuk menganalisis psikopat secara menyeluruh agar tidak membuat kesalahan yang sama lagi dan membawa kembali gelang serta kepala si psikopat. Sementara itu, di rumah para saudara, Hedgi memberitahu mereka bahwa dia berencana menyimpan item bos alih-alih menjualnya. John memperingatkan bahwa jika dia melakukan itu, mereka bisa menumpuk banyak perlengkapan pertahanan. Namun, dia menjelaskan bahwa ini untuk menghindari pelacakan. Dia sudah membiarkan beberapa petunjuk bocor dengan sengaja, tetapi apapun yang lebih dari itu akan terlalu berisiko. Sang Mu kesal, menyadari bahwa itu sudah menjadi rencananya sejak awal. Dia meyakinkan mereka bahwa dia tidak berniat berhenti berburu dan bertanya kepada Jian apakah levelnya sudah 20. Yang dijawab ya. Dia menjelaskan bahwa level area dibagi menjadi unit 10 dan bertanya kepadanya berapa batas level untuk mendapatkan hadiah di area Frank. Dia dengan penuh semangat mengangkat tangannya dan menjawab bahwa itu adalah 20. Dia kemudian bertanya berapa banyak bos area Frank yang telah dia kumpulkan sejauh ini. Dia mulai menghitungnya berdasarkan peringkat untuk memastikan. Dia ingat bahwa dia telah melawan laba-laba ratu peringkat D dan Raja Kadal, serigala bayangan gunung peringkat E, dan grizzly hitam peringkat F, kepiting lumpur, gagak bermata satu, dan tikus mandok. Dia tahu bahwa Kanel adalah area khusus dan karenanya tidak dihitung dalam batas area limit. Berdasarkan ini, dia menyadari dia masih kurang satu peringkat F. Hedgi menjelaskan bahwa jika levelnya melampaui batas perolehan, dia mungkin tidak bisa kembali. Jadi mereka perlu mengumpulkan jiwa bos yang tersisa dengan cepat. Sebagai solusi, rencana peningkatan level mereka yang akan datang akan melibatkan penyerbuan bos di area profil rendah yang tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Dia kemudian dengan penuh semangat menyarankan agar mereka menyapu bersih area peringkat A. Tanpa ragu, mereka langsung menuju ke area peringkat A, zona pesisir Cinduri. Di sana, Jian menghadapi bos area, raksasa pasir, dan hanya beberapa menit kemudian, dia mengalahkannya, mendapatkan stamina dan merasa sangat senang. Hedgi terkesan dengan kecepatannya dan bertanya berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk mengalahkan bos tersebut. Dia menjawab bahwa tepat 5 menit 45 detik. Dia meraih lengannya dengan penuh semangat, memberi selamat kepadanya karena telah menyelesaikan koleksi jiwa peringkat A, dan menyarankan mereka mengadakan pesta untuk merayakannya. Dia malu-malu, tetapi merasa yakin bahwa gelang mimik sangat efektif. Dia berasumsi bahwa Hedgi percaya dia telah mengalahkan cincin elemen berkat gelang tersebut. Sistem kemudian menunjukkan bahwa statistiknya telah meningkat dan memberinya efek statistik tambahan. Dia mencium gelang itu dengan penuh kasih, menyadari bahwa statistiknya telah naik 15 poin karena gelang itu. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi lebih kuat dari Al. Saat dia terus berjalan, dia melihat orang lain di dekatnya dan bertanya-tanya apakah pencarian jackpot poin keterampilan yang menarik mungkin akan muncul. Ego seolah mendengar keinginannya. Tiba-tiba, sebuah panah sistem muncul di depannya. Itu adalah misi utama untuk menaklukkan ladang khusus peringkat E. Misinya adalah memusnahkan penjajah yang mengancam bumi dan memurnikan tanah terkutuk yang penuh siksaan itu. Imbalannya adalah 99.999 poin keahlian, satu item pemilih peningkatan sifat, dan satu tiket peningkatan keahlian acak. Hiji menyadari keterkejutannya dan bertanya apakah dia mendapatkan semacam peningkatan keahlian. Dia menjawab bahwa dia mendapatkan misi yang akan meningkatkan spesifikasinya jika diselesaikan. Hiji bingung karena dia tidak tahu ada misi seperti itu, tapi dia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah imbalan 1 juta poin keahlian yang sangat besar. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa di mana lokasi ladang khusus peringkatnya itu berada dan mendapati bahwa tempat itu berjarak 3 jam penerbangan. Namun, dia terkejut melihat suhu di ladang khusus tersebut mencapai 40 derajat. Setelah menjelaskan semuanya kepada Heidi dan Sang Woo, dia mengingatkan Juyan tentang semua informasi bos ladang peringkat A, dan dia setuju dengan gadis itu bahwa misi tersebut terdengar gila. Dia mengatakan kepada Juyan bahwa meskipun dia telah meningkatkan spesifikasinya, dia masih kekurangan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kapal udara, terutama di ladang khusus luar negeri, dan memperingatkannya bahwa akan sulit untuk masuk tanpa pengakuan yang tepat. Dia kemudian mempertimbangkan seseorang yang bisa mendapatkan izin sebagai individu alih-alih unit guild, dan satu-satunya orang yang terlintas di pikirannya adalah Hyong. Namun, baik dia maupun Sang Wook sepakat untuk memikirkannya nanti. Dia kemudian memberitahu Juyan bahwa inilah saatnya untuk beralih ke tahap peningkatan spesifikasi kedua. Dia menunjukkan bahwa Juyan cenderung menggunakan buff lalu menghancurkan segalanya dengan bola api alih-alih menggabungkan berbagai keahlian yang mengejutkannya. Dia tidak menyangka gadis itu akan menyadarinya. Dia menyarankan agar Juyan meningkatkan jumlah keahlian peringkat S atau lebih tinggi yang bisa dia tiru, tetapi Juyan menjawab bahwa pengguna tingkat tinggi biasanya menyembunyikan keahlian mereka dan dia harus bersusah payah mencari pengguna lain untuk menemukan sesuatu yang berguna. Dia setuju, menjelaskan bahwa tidak semua orang mencari perhatian seperti Muhammad Al. Kebanyakan pengguna merahasiakan keahlian mereka, tetapi Juyan menganggap kata-katanya hampir seperti penghujatan. Dia mengingatkan Juyan tentang penjual buff, mencatat bahwa dia dulunya adalah penjual buff penyembuh demi uang. Namun, dia mengakui bahwa dia tidak bisa memikirkan siapapun yang menjual buff peringkat S atau lebih tinggi. Juyan berpikir sejenak dan kemudian teringat Hyoju yang pernah mengatakan bahwa dia akan menemaninya kapan saja. Dia segera menarik
perhatian mereka dan menunjukkan ponselnya, memberitahu mereka bahwa dia tahu seseorang yang bisa menyediakan buff peringkat S. Sementara itu, Ego memberitahu tuannya bahwa sang pahlawan telah menerima misi utama kedua, dan makhluk perkasa itu menjawab bahwa ingatan Juyan beransur-ansur kembali, dan bersamaan dengan itu, bumi semakin dekat dengan keselamatan. Makhluk itu bertanya kepada Ego apakah dia mendambakan sesuatu yang lain, dan dengan jujur dia menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan pahlawan yang pernah menyelamatkan dunianya. Ego kemudian bertanya apakah Juyan benar-benar orang yang sama dengan yang dia kenal dulu, karena ingatan masa lalunya, yang sangat penting bagi identitas telah hilang. Tuannya menjawab bahwa diri sejati Ego sekarang sedang digunakan untuk menjaga keseimbangan dimensi, yang berarti versi yang berbicara sekarang hanyalah sebuah fragmen. Tuannya kemudian bertanya apakah itu benar-benar dirinya atau bukan, yang dijawab Ego bahwa dia tetaplah seorang dewa apapun yang terjadi. Tuannya menjawab bahwa hal yang sama berlaku untuk Juyan. Ego kembali bertanya apakah Juyan telah membuat pilihan yang sama seperti sebelumnya. Tuannya menjawab bahwa itu tidak pernah dipaksakan. Segalanya ditentukan oleh pilihan Juyan. Itulah janji antara dia dan dunia yang dia ciptakan. Tuannya kemudian memberitahu Ego bahwa Juyan memang pahlawan yang dirindukannya, dan apakah dia memilih untuk membantunya atau tidak, itu terserah padanya. Ego kemudian berubah menjadi wujud manusia dan menjawab panggilan Juyan sebagai Hyoju. Keesokan harinya, mereka bertiga menunggu di taman. Hedi curiga ketika Juyan mengatakan bahwa Hyoju datang dari Seoul Grand Park tanpa membayar biaya perjalanan, padahal orang biasanya dikenakan biaya setidaknya 800. Juyan dengan bangga mengklaim bahwa itu berarti dia populer, tetapi Sangwook setuju dengan Hiji bahwa Hyoju tampak mencurigakan juga. Tiba-tiba, Hyoju muncul dan bergelayut di lengan Juyan, memberitahu Juyan bahwa dia memanggilnya terlalu terlambat. Hiji, tanpa disadari, merasa cemburu. Sambil tersipu, Juyan menjelaskan bahwa dia sibuk, dan Hyoju menggodanya tentang betapa merah wajahnya. Hiji dengan cepat menyela dengan menyapa Hyoju dan bertanya apakah dia adalah buffer peringkat SS. Hyoju menyapanya kembali dengan nada sarkastik, menyebutnya sebagai teman Juyan, tetapi Hedi tidak mundur, menegaskan bahwa dia dan Juyan lebih dari sekadar teman. Juyan mencoba memperkenalkan Hiji sebagai seseorang yang mengurusnya, tetapi sebelum dia selesai, Hiji memukul punggungnya, menyebabkannya ambruk sejenak. Sangwook menoleh ke arah Hyoju dan menjelaskan bahwa mereka membutuhkan buff untuk rencana penguatan. Dia bertanya berapa banyak yang ingin mereka habiskan, dan Sangwook mendorong Juyan ke depan, mengatakan bahwa dia harus berkonsultasi dengan manajer keuangan, yang berarti Juyan. Saat kedua wanita itu menatapnya, Juyan sadar dia belum memikirkan semuanya dengan matang. Dengan canggung dia mencoba menjelaskan bahwa mereka membutuhkan sesuatu seperti paket lengkap, sebuah buff yang bisa meningkatkan segalanya sekaligus, seperti paket hemat di pasar. Dia akhirnya terdiam, menyadari bahwa semua yang baru saja dia katakan tidak masuk akal. Untungnya, Hyoju mengerti apa yang dia maksud dan mengungkapkan keahliannya. Melodi surgawi, peringkat SS, sebuah lagu yang dipenuhi dengan berkah. Itu meningkatkan semua statistik dan memiliki efek yang ditingkatkan jika pengguna memiliki sifat peringkat SS atau lebih tinggi dalam keahlian tipe buff. Juyan terpaku saat merasakan buff kuat itu memasuki tubuhnya. Sistem menunjukkan bahwa semua efek keahliannya meningkat sebesar 20%, durasi buffnya berlipat ganda, dan kebutuhan mana berkurang 10%. Hyoju tersenyum bangga dan teringat sebuah kenangan. Saat dia bertanya kepada Juyan yang dulu apakah dia puas dengan buff pertahanan, dia menjawab bahwa pertahanan terbaik adalah serangan yang baik. Sama seperti sebelumnya, Juyan yang sekarang berterima kasih padanya dan memastikan bahwa buff itu lebih dari cukup. Sementara itu, di galeri pengguna, seorang pengguna bernama Telur Busuk dari Neraka menarik dukungannya untuk psikopat dengan kata lain, Juyan, dan menuduhnya memonopoli ladang hanya untuk memanfaatkan orang lain dan meningkatkan guildnya. Pengguna yang sama juga mengunggah video Juyan yang melenyapkan monster sambil tersenyum, mencoba merusak reputasinya secara daring. Ladang khusus peringkat A, tanah terkutuk yang penuh siksaan, adalah wilayah dengan suhu rata-rata minus 30 derajat dan kondisi cuaca ekstrim yang membuat pelatihan jangka panjang dan operasi tempur tidak memungkinkan. Ini adalah area luas di mana menemukan bos ladang sangat sulit, menyebabkan pengorbanan tak terhitung banyaknya pengguna. Seiring berjalannya waktu, pemerintah menerapkan tindakan khusus. Sementara itu, di beberapa ladang, berita menunjukkan bahwa orang-orang menunggu bos ladang muncul. Juyan tahu bahwa setelah jangka waktu tertentu di ladang khusus, monster biasa akan mulai menyerbu keluar batas wilayahnya. Hiji menebak bahwa orang-orang itu percaya bos akan muncul jika mereka hanya menunggu, dan Sangwook setuju, mengatakan teori itu masuk akal jika serangan berulang di dalam ladang telah gagal. Sangwook kemudian menghantamkan perisainya ke tanah, dan menyatakan keberatannya untuk memasuki ladang khusus tanpa persiapan penuh. Dia memperingatkan mereka untuk tidak lupa bahwa mereka hanya memiliki satu nyawa, terlepas dari seberapa penting misi tersebut. Hiji bertanya siapa orang waras yang mau mengambil misi seperti itu. Tapi Juyan hanya menghela napas saat sistem memberitahu bahwa dia telah memperoleh keahlian peringkat SS, pertempuran terfokus, dengan satu kali percobaan. Saat Hiji terus mengomel kepada Sangwook tentang bagaimana orang seharusnya tidak menjadi pengguna jika mereka hanya peduli pada keselamatan, dia menyadari bahwa Juyan tidak mendengarkan. Ketika dia bertanya apa yang sedang dilakukan, dia menjawab bahwa dia sedang menguji sistem undian karena waktu tumbuh penyalinan telah diatur ulang. Dia tidak berharap untuk naik level, tetapi ketika dia mencoba menyalin lagi, dia hanya memperoleh pertempuran terfokus dan kehilangan keseimbangan karena frustrasi. Memutuk sistem, dia kemudian melihat bahwa pertempuran terfokus telah naik level, dan sekarang dia telah menyalin pertempuran terfokus X. Sementara Sangwook masih mencoba membujuk Hiji agar tidak pergi ke ladang khusus peringkat A, Juyan tiba-tiba berteriak bahwa dia telah menyalin pertempuran terfokus X dan sudah cukup melihat wajah Haesong memotong diskusi mereka. Hiji mengingatkan mereka bahwa sebagai orang asing, mereka tidak bisa memasuki ladang luar negeri. Namun saat itu, dia menerima telepon. Ketika Sangwook mencoba menghentikannya, dia berbalik dan dengan cepat menjawabnya. Beberapa saat kemudian, dia menutup telepon
dan dengan penuh semangat mengumumkan bahwa telepon itu dari Hyong. Dia mengungkapkan bahwa ladang khusus peringkat A, Tanah Terkutuk, telah dibuka untuk orang asing dengan prioritas diberikan kepada penyihir dan tim penyerbu sedang direkrut. Juyan sangat senang, tetapi Sang Wook terlihat tidak puas. Sementara kakak beradik itu berdebat, Juyan menyadari bahwa meskipun penyihir diprioritaskan, orang-orang masih menatapnya dengan tajam, seolah-olah menjadi penyembuh membuatnya tidak diinginkan. Dia membuka sistem dan memindahkan pertempuran terfokus ke penyimpanan keahlian, berpikir bahwa sudah waktunya untuk menggunakannya. Kemudian, di teater, Juyan kagum karena mereka menyewa seluruh aula konser. Hedi menjelaskan bahwa para anggota adalah elit yang tidak lagi membutuhkan tes kemampuan dan pertemuan di lapangan, menjadi tidak ada gunanya. Menggodanya, Juyan bertanya mengapa mereka memanggil Hedi karena dia tidak melakukan apapun terakhir kali. Itu membuatnya kesal dan dia mencubit pipi Juyan sebagai pembalasan. Tiba-tiba, ia muncul di panggung, memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin penyerbuan untuk Tanah Terkutuk. Dia mengumumkan bahwa penyerbuan dijadwalkan akan dimulai dalam 10 hari setelah persediaan bertahan hidup siap dan mereka akan segera berangkat setelahnya. Untuk meningkatkan moral, ia menyatakan bahwa anggota yang berkumpul adalah penyerbu terbaik yang dipilih dengan cermat dari Pulau Langit dan jika mereka mempercayai perintahnya serta menunjukkan kekuatan sejati mereka akan menaklukkan Tanah Terkutuk bersama-sama. Juyan bertepuk tangan bersama yang lain. Kemudian, tatapan Hyung beralih ke arah penonton, secara spesifik menatap tajam ke arah Juyan saat dia meminta semua orang untuk memperkenalkan diri secara singkat sebelum informasi dan dibagikan. Hyung maju lebih dulu, memperkenalkan dirinya sebagai dealer jarak dekat level 39 dengan sifat tingkat lanjut peringkat SS, pembunuhan. Satu persatu, yang lain memperkenalkan diri. Juyan merasa aneh, bertanya-tanya mengapa mereka melakukan perkenalan gaya kelas, dan apakah hanya dia atau Hyung benar-benar menatap tajam ke arah dirinya. Pria di depan Juyan mengaku sebagai penggemar Hyung, tetapi Hyung bahkan tidak melihatnya. Tatapannya masih terpaku pada Juyan. Akhirnya, perkenalan sampai pada Sang Wook dan Hiji. Tidak peduli bagaimana Juyan melihatnya, rasanya semua orang mencoba merendahkannya. Menyadari dia tidak bisa menghindarinya, dia memutuskan untuk memenuhi harapan. Dia meluncurkan bola api yang kuat ke udara dan memperkenalkan dirinya dengan percaya diri sebagai psikopat penyihir peringkat SS yang akhirnya mendapatkan pengakuan dari Hyung. Setelah pertemuan, saat mereka bersiap pergi untuk makan malam, Hyung mendekat dan dengan terus terang bertanya kepada Juyan apakah dia orang yang mencuri item bos bersama individu bertopeng dari Pulau Langit. Pertanyaan itu membuat mereka lengah, tetapi Juyan dengan tenang menjawab bahwa dia jelas adalah penyihir terlemah di sana dan dia tidak memulai dengan pria-pria itu, juga tidak mencuri apapun. Dia menjelaskan bahwa dia memperhatikan individu mencurigakan yang menangkap Kinel. Karena penyerbuan sudah berlangsung dan tidak bisa dihentikan, dia bergabung dengan harapan untuk membantu. Mereka salah mengiranya sebagai salah satu dari mereka dan item tersebut jatuh ke tangan siapapun yang memiliki kontribusi tertinggi. Dia menambahkan bahwa jika keterlibatannya adalah masalah, dia tidak akan bergabung dengan tim penyerbu sama sekali. Juyan tahu penting untuk menjernihkan masalah jika mereka akan bekerja sama. Jika tidak, dia akan mencari jalan lain. Yang kemudian mengungkapkan bahwa dua anggota guild mereka tewas dalam pertempuran melawan Kinel. Dia mengklarifikasi bahwa mereka hanya perlu memastikan apakah Juyan telah bekerja sama dengan musuh. Puas dengan penjelasannya, yang berbalik dan mengatakan dia tidak akan keberatan dengan partisipasi Juyan jika bukan itu masalahnya. Juyan mengerti bahwa Hyung masih belum sepenuhnya mempercayainya, tetapi dia juga tahu bahwa dia akan melakukan hal yang sama jika peran mereka dibalik. Hedi dengan bangga menepuk punggungnya, mengatakan dia sangat keren. Juyan, sementara itu, merasa lega karena situasi tersebut telah teratasi. Sang Wook menghela napas lega, mengakui semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Hedi bertanya apakah dia kecewa karena Hyung tidak keberatan. Sang Wook menjawab bahwa dia lebih khawatir Hyung mungkin akan membunuh Juyan, tetapi untungnya semuanya berjalan lancar. Saat mereka bersiap untuk pergi, Sang Wook yang masih terlihat bermasalah mengatakan mereka harus pergi. Hedi menyadari ekspresinya dan bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Dia menjawab bahwa dia bertanya-tanya apakah lebih baik mengungkapkan identitas aslinya lebih awal daripada menyembunyikannya. Juyan mengira orang akan terkejut mengetahui dia adalah psikopat, tetapi sebaliknya, reaksi mereka justru tidak peduli. Kemudian, dia memeriksa komunitas pengguna dan melihat bahwa berita telah tersebar tentang keterlibatannya dalam penyerbuan Tanah Terkutuk dan konfrontasinya dengan Hyung. Dia marah, menyadari bahwa penonton di teater hanya menjadi penonton dan dia seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, di guild penyerbu, beberapa pria berlutut di hadapan Saolong. Dia senang bahwa psikopat berhenti bersembunyi. Dia memberitahu pengikutnya bahwa pemimpin mereka juga akan bergabung dalam penyerbuan utama untuk membawa psikopat ke dalam sete. Dia memerintahkan mereka untuk menyelidiki tim penyerbu lain secara rinci. Mereka perlu menghilangkan variabel sebanyak mungkin. Berhari-hari kemudian, Juyan dan para pengguna tiba di lokasi ladang khusus. Setelah 1 jam penerbangan, diikuti dengan 1 jam perjalanan bus, mereka akhirnya mencapai lokasi penyerbuan di luar negeri. Kesan pertama Juyan adalah tempat ini sangat dingin. Dia dengan bercanda bertanya kepada Hedi apakah melemparkan beberapa bola api akan menghangatkan tempat itu. Hedi tertawa, mengira itu lelucon, tetapi Juyan tidak bercanda. Seorang pria tua mendekat dan memberitahu mereka bahwa area itu tidak selalu sedingin ini, tetapi karena pengaruh ladang khusus, cuaca abnormal telah mengambil alih. Kontaminasi iklim menyebar, dan kota hantu seperti kota mereka terus bertambah jumlahnya. Pria tua itu membungkuk dan memohon kepada mereka untuk melenyapkan Tanah Terkutuk itu, mengatakan mereka adalah satu-satunya harapan kota. Juyan terdiam sejenak, tidak mengharapkan keputusasaan seperti itu. Tiba-tiba, seseorang datang dan meyakinkan pria tua itu, mengklaim bahwa mereka datang atas panggilan Tuhan untuk keselamatannya. Seorang wanita dan pengikutnya mendorong pria tua itu untuk menaruh kepercayaan pada mereka. Mereka adalah Ordo Kebenaran, sebuah guild yang dibentuk oleh pengguna dengan atribut suci. Pada awalnya, mereka menggunakan keahlian murah dan tingkat rendah, dan tidak lebih dari
sekte kecil dengan beberapa pengikut. Namun satu pembuna mengubah segalanya, seorang penyembuh ajaib yang diduga kelas S atau lebih tinggi, yang dikenal sebagai Saint Lim Sua. Hedi kagum melihat Saint yang terkenal itu. Namun Juyan masih berusaha mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Setelah ingat, dia dengan santai menyebut kelompok Sua sebagai pemuja sekte. Hedi segera menutup mulutnya karena panik. Sua, yang tersinggung, berbalik, tetapi pemimpin Ordo Kebenaran hanya tertawa, menyebut Juyan sebagai domba kecil yang belum menyaksikan keajaiban. Dia menambahkan bahwa Tuhan mencintai bahkan seseorang seperti dia. Sua berjalan pergi dengan marah, dan sebelum pergi, sang pemimpin memberitahu mereka bahwa Ordo Kebenaran harus memasuki lapangan terlebih dahulu. Mereka butuh istirahat sampai tanahnya dimurnikan. Setelah Ordo Kebenaran pergi, Heji berulang kali menampar Jian sambil berteriak agar dia menjaga mulutnya. Jian membela diri, mengatakan bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Seorang pria di dekatnya setuju dengannya, memberitahu Heji bahwa Jian tidak salah. Kebiasaan Ordo Kebenaran yang mengumpulkan pengikut dan menghisap sumber daya mereka adalah cerita yang sudah terkenal. Namun, tetap menjadi misteri mengapa seseorang seperti orang suci mau tinggal di tempat seperti itu. Ia melangkah maju dan bertanya siapa pria itu. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin penyerbu dari Serikat Penjara yang bergabung sebagai bagian dari unit kedua. Dia menawarkan jabat tangan, tetapi Hiao menolak dan hanya memperkenalkan dirinya kembali. Pemimpin penjara itu menyebutkan tentang insiden malang di medan perang Kinal, tetapi menyatakan keinginan untuk menghindari konflik yang tidak perlu sampai penyerbuan bos. Dia menyarankan agar kedua pihak melanjutkan dengan strategi mereka masing-masing. Saat dia melirik ke arah Juan, dia menambahkan bahwa selama tidak ada yang melanggar batas atau membuat masalah, semuanya akan berjalan lancar. Dengan itu, pemimpin penjara berbalik dan pergi bersama anggota bertopengnya yang terus melotot saat mereka berjalan pergi. John memberitahu Heji bahwa dia sudah tahu para penjara akan terlibat, tetapi dia juga tahu mereka akan menjadi beban. Hai meyakinkannya bahwa para penjara tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah di area publik, tetapi mereka tetap harus berhati-hati dan jangan pernah pergi sendirian. Hyo mengumpulkan semua orang dan menekankan pentingnya menemukan dan mengalahkan bos secepat mungkin. Dengan 3 tim yang menyerang lapangan, mereka perlu membongkar peralatan dan memulai pengarahan segera. Hari H penyerbuan lapangan. Sebelum masuk, Hyo memerintahkan semua orang untuk memeriksa perlengkapan terakhir. Setelah semua orang memastikan kesiapan mereka, Hyo mengumumkan dimulainya operasi dan mendorong gerbang ke lapangan hingga terbuka. Jan langsung terpukul oleh badai salju yang hebat di dalam tanah neraka yang terkutuk itu. Di depan, mereka melihat sosok-sosok di kejauhan dan mengira mereka adalah pengguna yang telah pergi lebih dulu. Tetapi saat bayangan itu mendekat, menjadi jelas bahwa mereka adalah sekawanan mayat hidup. Para pemanah dengan cepat mengambil formasi dan menembakkan panah sementara Sanguk dan para tangker lainnya mendorong mayat hidup itu menjauh dari petarung jarak dekat. Kelompok itu segera menyadari bahwa meskipun mayat hidup itu memiliki tubuh yang rapuh seperti kertas, semua statistik mereka telah diinvestasikan secara besar-besaran dalam kekuatan serangan. Untungnya, mereka menemukan kelemahan mayat hidup itu, yaitu kepala mereka, dan mulai memfokuskan semua upaya pada pemenggalan. Malam itu, setelah bentrokan, mereka memutuskan untuk beristirahat. Hedi merasa lega karena dia telah membawa banyak ramuan mana dan memperingatkan semua orang untuk mengawasi rekan satu tim mereka. Dia mencatat bahwa keterampilan Hyong sangat cocok untuk menangani kelompok besar dan bertanya kepada Juyan mengapa dia terlihat begitu puas. Jian dengan bangga menjawab bahwa dia juga sedang memanfaatkan bonus pertarungan darah. Sistem kemudian memberitahu dia bahwa dia telah mendapatkan Blood Frenzy, sebuah keterampilan yang untuk sementara menyerap sebagian besar statistik target. Setelah menyerap darah dari 50 monster, dia bisa membuka kunci versi kelas X dari keterampilan tersebut. Dia menjelaskan bahwa dia sebelumnya pernah merasakan nikmatnya menggunakan keterampilan kelas X, tetapi tidak bisa menikmatinya sepenuhnya karena gangguan dari para penjara. Sekarang, dengan menggabungkan kekuatan radian, melodi surgawi, dan berkah buff miliknya, kekuatan sihirnya telah meningkat menjadi 1500. Untuk setiap 150 kekuatan sihir, dia mendapatkan peningkatan kekuatan serangan tambahan setara dengan 1 peringkat. Dia dengan antusias menambahkan bahwa masih ada lagi. Dulu, dia mengabaikan fakta ini, tetapi semua buff dari otoritas radian hanya aktif pada peringkat A atau lebih tinggi. Kali ini, dia siap untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Sang Wu memperingatkannya untuk tidak terlalu percaya diri dan membuat dirinya dalam masalah seperti terakhir kali. Tetapi Huan menepisnya, menyuruhnya untuk tidak bersikap seperti ayah dan meyakinkannya bahwa dia sudah menyalin keterampilan teleportasi sebelumnya untuk keadaan darurat. Hai meminta perhatian semua orang. Dia menjelaskan bahwa lapangan tersebut memiliki sangat sedikit zona aman dan bahwa sebagian besar monster bepergian dalam kelompok. Akibatnya, bahkan satu pertempuran saja akan dengan cepat menghabiskan senjata dan persediaan mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa tujuan mereka adalah mengalahkan bos lapangan, bukan untuk mencari poin pengalaman. Ini berarti mereka perlu meminimalkan konsumsi sumber daya sebanyak mungkin. Tetapi John, yang jelas bosan, hanya menguap. Yang kemudian mengumumkan bahwa dia akan mengorganisir tim pengintai untuk menemukan bos lapangan dan bertanya apakah ada yang mau menjadi sukarelawan. 2 hari yang lalu, John senang merasakan kehangatan saat mereka memasuki akomodasi mereka. Tapi Hai dengan tegas memberitahu dia bahwa itu bukan waktunya untuk dia beristirahat karena mereka perlu mendiskusikan cara mengatur keterampilannya. Hedi memberitahu dia bahwa dia telah memikirkan kekuatannya untuk sementara waktu dan menjelaskan bahwa pengguna biasanya sangat peduli dengan konsep lapangan tempat mereka akan berburu. Bahkan pada level rendah, mereka kebanyakan pergi ke tempat yang memberikan poin pengalaman yang bagus dan saat mereka naik level, mereka menuju ke lapangan dengan peringkat yang lebih tinggi. Dia menambahkan bahwa
Bahwa apakah itu lapangan di mana pengguna dapat memanfaatkan keterampilan mereka dengan baik atau tidak adalah kunci untuk bertahan hidup, dan bahwa semakin tinggi peringkat lapangan, semakin jelas karakteristik monsternya. Dia bertanya padanya apakah dia ingat Pulau Langit di mana monster-monsternya terspesialisasi dalam terbang, dan dia menjawab bahwa para petarung jarak dekat bahkan tidak bisa menyentuh mereka. Dia memberitahunya bahwa itu mungkin merupakan kerugian bagi seseorang tanpa keterampilan khusus, tetapi bagi orang lain itu bisa menjadi keuntungan. Dan bahkan jika levelnya sedikit kurang, menjadi terspesialisasi berarti dengan pengaturan keterampilan yang tepat, dia bisa menjadi super counter. Sanggup menambahkan bahwa ciri unik dari multi semesta yang memungkinkan pertukaran keterampilan, berarti Juyan selalu bisa membawa pengaturan keterampilan yang cocok dengan lapangan apapun yang dia masuki. Dan kedua saudara itu setuju bahwa kemampuannya sangat kuat. Kijiji kemudian menjelaskan bahwa tanah neraka yang terkutuk itu sebagian besar berisi monster tipe mayat hidup, dan bahwa keterampilan dan elemen dasarnya bisa berfungsi, tetapi itu bukan keterampilan counter yang tepat. Jan berkomentar sinis bahwa game tersebut benar-benar dunia fantasi, tetapi sanggup menjawab bahwa tidak seperti itu. Jan kemudian berpikir sejenak dan mencari sesuatu di ponselnya. Dia menunjukkan kepada mereka keterampilan yang telah dia cari, tombak penghakiman. Itu adalah tombak atribut ilahi yang diresapi dengan kekuatan suci yang memberikan 100% kerusakan tambahan pada targetnya. Dan jika kekuatan ilahinya 100 atau lebih tinggi, itu menerapkan efek penghakiman kelas B yang secara instan membunuh musuh yang kesehatannya 10% atau lebih rendah. Namun, itu membutuhkan 44 kekuatan ilahi dan menghabiskan 150 mana. Kembali pada hari penyerbuan lapangan, mayat hidup itu bergegas menyerang. Tetapi sebelum mereka bisa mendekat, bola api muncul di atas mereka. Itu berasal dari John, yang dengan bangga berteriak bahwa dia telah turun. Dia kemudian melepaskan bola api itu ke arah mayat hidup, membakar mereka hingga mati seketika. Kedua saudara itu terkejut melihatnya, dan Hedi bertanya berapa banyak mana yang dia miliki. Yang mana dia ingatkan bahwa dia bahkan belum memberitahu orang tua mereka tentang hal itu. Hai berulang kali menyodoknya karena kecewa dan bertanya apakah mereka tidak semakin dekat. Namun sebenarnya, Jian bertanya-tanya apa yang harus dilakukan setelah menyadari bahwa kekuatan ilahi diperlukan untuk menggunakan keterampilan itu. Namun, berkat sifat multi semesta, itu secara otomatis mengubah kekuatan ilahi menjadi pesona. Sang Wei memberitahu mereka bahwa patroli telah berada di sana selama 2 jam penuh, dan bahwa jika mereka pergi lebih dalam, akan sulit untuk mundur. Dia menambahkan bahwa mereka juga tidak melihat monster lagi dan menyarankan untuk kembali. Tetapi kemudian Jian melihat pasukan penyerang lain dan bertanya apakah serikat itu adalah ordo kebenaran. Hedi hanya bertanya kembali apakah dia sedang memeriksa apakah ada keterampilan yang layak disalin yang tidak dia sangkal, dan dia menjawab bahwa tombak penghakiman tidak buruk, tetapi keterampilan yang mencolok dan dramatis selalu yang terbaik. Mereka kemudian melihat serikat penjara juga, dan Hiji memberitahu mereka bahwa pemimpin penjara mungkin tidak memiliki banyak bakat, tetapi dia masih bisa bertahan dalam pertarungan. Mereka memperhatikan saat mayat hidup menembus pertahanan penjara dan memberikan pukulan berat. Jian memberitahu teman-temannya bahwa para penjara mengalami cukup banyak korban jiwa. Namun, Sanguk yakin bahwa pada akhirnya, pihak pemimpin penyerbuan akan menang karena penyerbuan lapangan biasanya terjadi dalam bentuk yang kacau seperti itu. Alasan pihak mereka menangani gelombang monster yang sama jauh lebih baik adalah karena Juyan. Tapi Sanguk tidak mengakui itu di depan wajah Juyan, karena tahu bahwa mengandalkan satu orang sangat berisiko. Hai memanggil Juyan untuk mendapatkan perhatiannya, dan menyuruhnya memperhatikan pertarungan serikat lain dengan cermat agar dia bisa melihat seperti apa partai penyerbuan mereka saat dia tidak ada. Dia kemudian berbalik dan memberitahu dia bahwa mereka harus segera kembali karena tidak ada lagi yang bisa dilihat. Namun, sebelum mereka bisa pergi, mereka melihat tangan anggota penjara yang mati bergerak, dan sistem memperingatkan mereka tentang Slave of the Plague kelas S, yang berarti ketika seseorang dengan keterampilan Army of the Plague mati, mereka dibangkitkan sebagai budak wabah dan diubah menjadi tipe mayat hidup. Penjara mayat hidup itu kemudian menyerang rekan satu tim mereka yang selamat, yang mengejutkan mereka bertiga. Kemudian, mereka melaporkan apa yang telah mereka saksikan kepada Hyung, dan Hyung tidak percaya bahwa pengguna yang mati kembali sebagai monster juga, tetapi John yakin bahwa monster yang mati bangkit kembali setelah jangka waktu tertentu. Yang kemudian bertanya kepada mereka apa yang terjadi pada para penjara, dan Sanggup menjawab bahwa kerusakannya parah, tetapi mereka memastikan untuk menangani tubuh-tubuh itu agar tidak bangkit kembali dan mengonfirmasi bahwa kelompok itu telah meninggalkan area tersebut. Ia menyadari bahwa bahkan dalam kematian, mereka harus membakarnya atau meledakkan kepala mereka. Saat mereka sedang berbicara, anggota lain mendengarkan di dekatnya. Ia bertanya tentang pengintai, dan dua pria menjawab bahwa tidak ada seorang pun di sisi utara gunung, dan bahwa ada tebing besar yang tidak bisa mereka seberangi dengan peralatan mereka saat ini. Hyung berpikir sejenak, dan tanpa pilihan lain memutuskan mereka perlu sedikit lebih mengintai. Akhirnya, setelah 3 hari berlalu, Hyung menyadari bahwa jangkauan pengintaian mereka meluas terlalu drastis, dan bahwa mereka akan dalam masalah jika itu menyebar lebih jauh. Dia menduga sudah waktunya baginya untuk turun tangan. Namun sebelum dia bisa, salah satu anggotanya berteriak bahwa dia telah menemukan sesuatu dan menunjukkan video. Pria itu menjelaskan bahwa detailnya masih belum jelas karena direkam dari jarak jauh, tetapi dia yakin bahwa itu bukan monster biasa. Jian menonton video yang ditunjukkan pria itu dan bertanya apakah itu bos lapangan. Hyung tahu bahwa di antara semua ciri unik peringkat SS yang melepaskan kekuatan serangan tertinggi adalah pertempuran darah, tetapi itu datang dengan kelemahan yang fatal. Untuk membangun tumpukan, pengguna harus secara pribadi memberikan pukulan terakhir pada setiap monster. 5 jam sebelumnya, Hyung telah memberitahu semua orang bahwa mereka telah menganalisis monster yang dicurigai sebagai bos menggunakan rekaman kamera tubuh, dan beberapa monster tanpa mematuhi perintahnya. Dia menambahkan bahwa monster itu diduga memiliki pertahanan tinggi berdasarkan baju besi yang dikenakannya. Yaji menyarankan agar semua penyerang jarak jauh memfokuskan tembakan mereka pada bos untuk mengurangi kesehatan dan pertahanannya. Namun, Sanggup menentang saran adiknya, menjelaskan bahwa
bahwa mereka tidak memiliki cukup tangkar untuk menahan gerombolan jika mereka memusatkan semua daya tembak pada bos. Anggota lain memiliki kekhawatiran dan pendapat mereka sendiri, sementara Yasone dengan hati-hati mempertimbangkan rencananya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menangani bos itu sendiri. Dia menjelaskan kepada semua orang bahwa dia akan membangun tumpukan dengan berburu monster biasa selama 5 jam. Kemudian mereka akan bergilir untuk beristirahat sebentar sambil mempertahankan tumpukannya dan segera memulai penyerbuan bos lapangan setelah itu. Kembali ke masa kini, yang sibuk menumpuk kekuatan melawan gerombolan. Dia tahu dia selalu memikul tanggung jawab untuk bertarung sendirian di garis depan karena itu adalah satu-satunya strategi bertahan hidup yang diizinkan oleh ciri uniknya. Itulah mengapa ini pertama kalinya dia mempercayakan punggungnya kepada orang lain, dan dia pikir itu tidak buruk. Sekali lagi, Hisam bergegas maju, mempercayakan sebagian hidupnya kepada pendukungnya, Juyan. Untungnya, Jan merasa hebat juga, melihat tumpukannya sendiri meningkat dengan cepat. Dia benar-benar bersemangat dengan pemikiran untuk menjadi MVP pertarungan bos, berkat ciri unik tombak penghakiman miliknya, kelas tindik D, yang mengabaikan baju besi dan mendaratkan serangan bersih. Dia diam-diam menyerap darah monster mati tanpa ada yang menyadarinya, tetapi dia tahu dia tidak bisa membuatnya terlalu jelas bahwa dia menggunakan pertempuran darah. Dia kemudian berteriak kepada Hyong untuk melakukan serangan terakhir pada 3 gerombolan meskipun dia ingin terus membangun tumpukannya sendiri. Tak disangka, Hyong memberinya jempol dan memujinya karena melakukan pekerjaan dengan baik. Reaksi itu membuat Juyan lengah dan membuatnya bertanya-tanya apa yang ada di balik pujian. Tiba-tiba Hyong rasa dingin merambat di punggung Juyan saat melihat tatapan manis di mata Hyong, dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia harus berhenti membantu. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di medan baru, dan Yasu memberitahu mereka bahwa bus diperkirakan berada di dalam ngarai berdasarkan data pengintaian. Apa yang paling dikhawatirkan Hang adalah misi berbatas waktu karena mereka kehabisan waktu. Dia memberitahu timnya bahwa mereka akan melanjutkan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Dia memerintahkan mereka untuk memancing monster di sekitar dalam kerangka waktu yang direncanakan dan dengan hati-hati memprovokasi yang lebih lemah untuk mengatur ulang agresi mereka. Haesung kemudian dengan percaya diri mengarahkan pedangnya ke depan dan bersumpah bahwa bos akan ditarik dan dikalahkan. 1 jam lagi berlalu dan semua orang sibuk melawan mayat hidup. Akhirnya, waktu untuk kemunculan bos tiba. Seperti yang diperkirakan, mereka mendengar geraman yang keras dan kuat, dan dalam 1 menit, monster besar sedang menyerang ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Hisam bergegas ke depan dan berteriak kepada semua orang untuk bersiap-siap, membuat seluruh kelompok tegang dan bersemangat pada saat yang sama. Bos akhirnya menampakkan diri dan menyerang ke depan, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Semua orang ketakutan karena monster itu bahkan lebih besar dari yang mereka duga. Namun, Yasum dengan lantang berteriak bahwa mereka harus melarikan diri dari zona kompresi, dan memerintahkan semua orang untuk mundur. Mereka berlari dengan sekuat tenaga dan Hyang mengikuti di belakang, menebas gerombolan yang mencoba mengejar mereka. Ketika mereka mencapai sisi lain, mereka bingung melihat bos berhenti dan menolak untuk mengejar. Sayangnya, bos itu punya rencananya sendiri. Ia mengeluarkan raungan menggelegar yang menusuk telinga mereka, lalu terdiam dan menatap mereka. Tiba-tiba, seseorang berteriak agar Hyang melihat ke belakang. Di kejauhan, mereka melihat kawanan mayat hidup bergegas ke arah mereka, membuat Hisum mengumpat dengan suara rendah. Semua orang tahu bahwa menyerbu langsung ke gelombang monster akan menjadi tindakan bunuh diri, dan jika mereka mencobanya, mereka hampir pasti akan mati. Sementara semua orang panik dalam ketakutan, Jan tetap diam dan tenang, fokus mencari jalan keluar. Juan melihat 2 pilihan di depannya, menghadapi bus lapangan yang terlihat tangguh atau ditelan oleh gelombang monster yang tak berujung. Dia menyadari bahwa lapangan saat ini berbentuk seperti tebing panjang di antara dataran dan area berbatu, dan setelah memahami medannya, dia membuat keputusannya. Yang terkejut saat dia tiba-tiba merasakan panas di belakangnya dan kaget melihat Juyan bergegas maju dengan bola apinya. Hyung bertanya apa yang sedang dia lakukan, tetapi kemudian menyadari bahwa Juyan sedang menyerang sang bos dan itu berhasil karena Bull terdorong mundur akibat dampak bola api tersebut. Jan berteriak kepada Hyung bahwa lebih baik mengalahkan salah satu ancaman terlebih dahulu dan jika memiliki pelindung, mereka bisa menembusnya. Hyung segera mengerti dan memerintahkan semua orang untuk memusatkan serangan pada bos lapangan tersebut. Yang lain mengikuti komandonya, bergegas maju sementara para mayat hidup terus mengejar mereka. Ketika mayat hidup mendekati tim, bola api yang kuat memusnahkan mereka dan menghancurkan jembatan, memutus jalur gerak mayat hidup agar tidak bisa maju lebih jauh. Wan merasa lega karena pengejaran telah berhenti, namun mengumpat pelan saat melihat Bull kini memimpin formasi para monster. Yang memberitahu semua orang bahwa meskipun posisi mereka telah berubah, strategi penyerbuan tetap sama. Bahkan jika Bull berukuran lebih besar dari perkiraan, itu tetaplah monster dengan pola serangan tertentu. Ia kemudian memerintahkan para petarung bertahan, tangkar, untuk menahan gerombolan musuh yang tersisa di area berbatu dan menginstruksikan para petarung jarak dekat yang gesit untuk menarik perhatian bos dan memancing serangannya. Mereka mengikuti rencana tersebut dengan sukses dan berhasil membuat Bull menabrak dinding. Yang dengan cepat memerintahkan para penyihir untuk mengeluarkan daya tembak penuh mereka, dan setiap orang menyerang Bull dengan segala kemampuan yang mereka miliki, melukai bos itu dengan parah. Yang senang karena strategi itu berhasil dan berpikir mereka hanya perlu mempertahankan serangan. Bull meraung marah dan menyerang dengan kepalanya, tetapi para tangkar berhasil menahan serangan itu bersama-sama. Namun, sanggup memperingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang terasa ganjil, dan sebelum mereka menyadarinya, para tangkar telah terbesat hingga ke tepi tebing. Salah satu tangkar menyadari bahwa Bull sengaja mendorong mereka ke arah tebing. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Bull membuatnya terpelanting melewati tepi tebing dan kemudian berbalik untuk mendorong yang lainnya juga. Untungnya, ia bereaksi cepat dan memblokir serangan bos berikutnya dengan pedangnya. Ia berteriak bahwa bos yang hanya diam di satu tempat hanyalah Samsak Tinju dan mengumumkan bahwa ia akan menggunakan keterampilannya. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Wan meluncurkan bola api yang kuat dan melemparkannya ke arah Bull
Bull berulang kali. Serangan itu merobek tubuh Bull, dan ketika Huan akhirnya mengenai tengkuknya, monster itu menjerit kesakitan. Kebanyakan orang berasumsi bahwa wajah dan leher Bull yang terbuka, yaitu titik vital yang terlihat jelas, adalah kelemahan utamanya. Namun, dalam situasi di mana mereka harus melumpuhkannya, Jian ingat bahwa kaki kiri Bull adalah titik lemahnya. Ia segera menargetkannya dengan bola api, menghentikan pergerakan monster itu. Ia melihat celah tersebut dan mengaktifkan keterampilan limit break miliknya. Saat ia bergegas maju, ia menyadari bahwa Huan telah menyerang kaki yang tidak diperhatikan orang lain, sengaja merusak keseimbangan bos tersebut. Ia mengangkat pedangnya, bertekad untuk tidak hanya berdiri diam dan kalah, lalu bersiap menunjukkan keterampilan peringkat es yang ia peroleh setelah mencapai level 35. Dengan satu tebasan peringkat es yang tepat, ia memotong salah satu kaki Bull, menyebabkan monster itu roboh ke tanah, menjerit kesakitan. Sementara Yang dengan percaya diri merasa dirinya adalah MVP, pemain paling berharga, ia memperingatkan mereka bahwa kaki bos tersebut mungkin beregenerasi dan menyuruh semua orang untuk tidak lengah, mendesak mereka untuk terus menyerang. Namun, yang lain justru terpaku, membuatnya bingung. Saat ia menoleh ke belakang, ia terkejut melihat Bull berdiri tegak hanya dengan satu kaki. Sistem memberitahu mereka bahwa Bull telah mengaktifkan serangan area luas dan mengabaikan kelemahan, membuat Jian berkomentar bahwa bos lapangan khusus bertindak seperti robot yang bisa berubah bentuk. Tiba-tiba, Bull menarik sesuatu yang panjang dari mulutnya, sebuah kapak besar. Sial bagi mereka, keterampilan serangan area luas tersebut meningkatkan semua statistik Bull sebesar 30 serta menaikkan kekuatan serangan dan pertahanannya satu tingkat. Itu juga menerapkan efek abaikan kelemahan yang memungkinkan Bull untuk mengabaikan kerusakan dari musuh level rendah dan mengurangi kerusakan yang masuk berdasarkan level penyerang. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Bagi Juyan, yang baru level 21, hasil kerusakannya berkurang sebesar 70%, membuatnya sadar bahwa ia hanya akan mengeluarkan 30% dari kekuatan biasanya, yang juga berarti pertarungan akan menjadi lebih eksplosif. Bull kemudian menerjang ke arah mereka, dan semua orang panik. Namun, yang yakin mobilitasnya berkurang karena hanya memiliki satu kaki dan berpikir bahwa mengalahkannya akan lebih mudah. Ia memberitahu semua orang bahwa mereka harus mengincar kaki satunya. Tetapi sebelum ia selesai, Jian bergegas maju, berpikir hal yang sama seperti dugaan mereka. Jian kemudian melemparkan bola api ke kaki bos yang tersisa dan Hyang berteriak kepada semua orang bahwa serangan itu berhasil, tetapi Jian sudah mengantisipasinya dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar akhirnya. Bull kemudian mengangkat kapaknya dan menghantamkannya dengan keras ke tanah, mengguncang seluruh tebing. Ia mengira itu mengurangi ruang karena tidak bisa bertahan dengan hanya satu kaki dan sedang menggali kuburannya sendiri. Tetapi ia ingat bahwa Bull baru saja mulai dan fase kedua baru saja akan dimulai. Bull kemudian mematahkan kapaknya sendiri dan tiba-tiba menusuk dirinya sendiri dengan separuh bagian kapak tersebut. Setelah itu, Bull menghancurkan tanah dengan kedua tinjunya, dan mereka semua panik saat merasakan lantai tempat mereka berpijak runtuh. Ia memperingatkan semua orang untuk berhati-hati karena tebing semakin lebar dan mereka harus berdiri dengan benar sementara Bull melompat-lompat dan menghantam tanah berulang kali demi membuatnya runtuh. Iji, yang mencoba berdiri kokoh dengan bantuan saudaranya, mengeluh bahwa saudaranya tidak pandai menjaga keseimbangan, dan ketika Sangwuk mencoba mengulurkan tangan untuk membantu Jan, semuanya terlambat karena Jan jatuh dari tebing, membuat Sangwuk terkejut. Beberapa hari yang lalu, Jan sempat mengeluh karena harus meminta izin ke kamar mandi setiap kali ia perlu menyalin keterampilan. Ia kemudian duduk untuk memulai, diawali dengan melengkapi Blood Combat dan Transformation Resistance yang sudah tersimpan sebagai bawaan, lalu menyalinnya satu persatu. Ia berhasil melakukannya, tetapi terkejut ketika 3 salinan bonus aktif dan merasa bersemangat, berpikir bahwa sistem sedang menyiapkan panggung baginya untuk mengamuk. Kembali ke masa kini, kedua saudara itu terkejut saat melihat dia melayang di udara, dan itu berkat keterampilannya, Fly Grade A, yang memberinya kekuatan untuk terbang sesuka hati. Jian tahu bahwa terbang adalah keterampilan yang sangat tidak efisien karena menghabiskan 300 mana per menit. Namun, ia berpikir lebih baik menggunakan semua sisa mana untuk mengalahkan Bull karena hasil kerusakannya telah berkurang. Tiba-tiba, tanah berguncang lebih hebat dan Heji kehilangan keseimbangan, tetapi ia berhasil meraih tangan Juyan dan menarik dirinya ke atas. Ia kemudian memeluknya untuk menstabilkan diri dan berterima kasih karena telah membuatnya merasa hidup kembali. Namun, Sangwuk kesal melihat mereka begitu dekat dan bertanya apakah mereka tidak akan segera turun. Jian hanya bertanya kepada Sangwuk apakah dia ingin ikut juga, tanpa menikmati situasinya. Namun, Heji berteriak kepada Sangwuk bahwa dia tidak bisa karena dia terlalu berat dan akan melebihi batas. Tanpa pilihan lain, Sangwuk mundur dan memperingatkan mereka untuk menembus saja sampai pertarungan selesai. Jian kemudian tenang dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ia melepaskan bola api ke arah Bull untuk membantu yang lain dari atas. Namun, ia tidak bisa menyerang Bull seperti sebelumnya, dan Heji menyadari bahwa auranya lebih lemah daripada sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa ia telah menggunakan One Stroke Sever. Ia menghabiskan hampir semua tumbukan Blood Combat-nya, dan sebagian besar gerombolan musuh yang bisa ia gunakan untuk mengisi ulang tumbukan berada di seberang tebing. Iji juga menunjukkan bahwa keseimbangannya terganggu, sehingga serangannya tidak akan mendarat dengan benar, yang ia setujui, dan ia mengatakan padanya bahwa mereka butuh satu serangan besar, tetapi pertahanan sihir bos tersebut cukup tinggi. Ia bertanya mengapa ia berpikir begitu keras dan menunjuk ke dadanya, mengingatkannya bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih baik. Di sisi lain, Hyong, yang berusaha sekuat tenaga menyerang Bull, tahu bahwa mereka semua akan mati jika situasi berlanjut. Namun, ia mengingatkan dirinya untuk tetap tenang sebagai pemimpin penyerbuan. Bull mengambil kapaknya yang patah dari tanah dan mengangkatnya di atas. Hyong, ia menyadarinya, tetapi tahu sudah terlambat untuk menghindar, dan yang bisa ia lakukan hanyalah mengumpat. Beruntung baginya, Jian muncul di depannya tepat pada waktunya. Jian menyadari bahwa meskipun mereka mengatakan titik lemah Bull adalah kaki kirinya, pada akhirnya untuk mengalahkan seekor binatang, ia harus mengincar lehernya. Jian mengaktifkan efek imported yang menyesuaikan opsi agar
tenaga pas baginya dan memungkinkannya menggunakan One Stroke Saver. Ia kemudian mengayunkan pedangnya ke leher bos tersebut, memotongnya dengan sempurna berkat keterampilan One Stroke Saver peringkat SS miliknya, membuat semua orang ternganga kaget. Kepala Bull jatuh ke tanah dan tubuhnya yang tak bernyawa ambruk. Semua orang terdiam, menatap bos yang dulunya tak terkalahkan, sementara Jan merasa bangga karena ia telah menanganinya. Hyang yakin Juyan telah menggunakan keterampilannya, tetapi itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya, membuatnya bertanya-tanya bagaimana Juyan bisa melakukannya. Sementara Juyan sendiri bertanya-tanya tentang hal yang sama. Mayat banteng itu kemudian bersinar, dan Huan tidak mengira mereka akan merilis undian peringkat pada waktu itu. Ye Ji berbisik padanya untuk tetap pada rencana, dan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia berbisik balik bahwa Hyung bukan orang bodoh, dan tidak mungkin alasan mereka akan berhasil. Yang kemudian bergegas ke arahnya dan hendak bertanya tentang keterampilan yang ia gunakan. Tapi Juyan berpura-pura kagum dan berteriak bahwa Wind Cutter luar biasa, memutuskan untuk mengikuti rencana karena ia tidak punya pilihan lain. Hyung hendak bertanya lagi, tetapi sebelum ia bisa, Jia menjelaskan bahwa keterampilan yang baru saja ia gunakan adalah Wind Cutter, keterampilan peringkat SS yang sangat kuat. Sang Wuk tidak percaya Juyan menyebut itu sebagai alasan, dan Hyung jelas tidak mempercayainya juga, memberitahunya bahwa bagaimanapun ia melihatnya, keterampilan yang digunakan Jan adalah miliknya. Untungnya, seseorang berteriak bahwa jiwanya tidak masuk, yang mengalihkan perhatian Hyung. Ia menggenggam badannya erat-erat dan bertanya-tanya apakah banteng itu sebenarnya belum mati. Namun, ia mengonfirmasi bahwa banteng itu pasti sudah mati karena bahkan senjata yang jelas terlihat seperti barang bos telah dijatuhkan dengan bersih. Semua orang bingung karena statistik mereka tetap tidak berubah. Jia membenarkannya dan menyadari bahwa bahkan Ji dalam misi untuk menaklukkan lapangan belum hilang, membuat semua orang bertanya-tanya apakah banteng itu bukan bos lapangan yang sebenarnya. Ia mengambil kapal banteng itu dan membagikan jendela status barang tersebut kepada semua orang. Sistem menunjukkan bahwa kapal itu bernama Bartandas Twin Blades, peringkat S, yang digunakan oleh Kapten Putih Bartan. Semua orang menyadari bahwa nama banteng itu adalah Kapten Putih Bartan dan merasa seluruh situasi ini gila. Mereka kemudian menoleh ke pemimpin mereka dan bertanya apa yang direncanakan. Selanjutnya, ia mendekati Juyan dan menyuruhnya memilih satu barang karena dia adalah MVP dari penyerbuan tersebut. Ada aturan di tim penyerbuan Lee Haisong. Saat mengalahkan bos lapangan, MVP yang paling banyak berkontribusi diberikan hak pembelian prioritas untuk satu barang. Ia menginginkan kapal itu, tetapi ia adalah pria yang memegang prinsip dan aturan adalah aturan. Tanpa ragu, Jan adalah MVP-nya. Namun, Juyan bertanya kepada Hyung apakah dia membutuhkan kapal itu dan menawarkan untuk menjual hak pembelian prioritasnya kepadanya. Yang bertanya apakah ia yakin dan Juyan dengan percaya diri menjawab bahwa ia adalah penyihir peringkat SS, jadi ia tidak membutuhkan kapal itu, tetapi ia tidak bisa begitu saja membuang hak pembelian prioritas yang telah ia peroleh. Yang bertanya apa syaratnya dan Jan menjawab bahwa ia menginginkan hak pembelian prioritas tanpa syarat untuk barang yang dijatuhkan oleh bos lapangan yang sebenarnya dan 50% dari biaya kapal tersebut. Ia mengerti bahwa ini memberinya kesempatan untuk membeli Bartandas Twin Blades dengan prioritas dan bahkan kemudian ia masih harus membayar setengah dari nilai taksirannya yang akan dengan mudah melebihi 10 miliar won. Selain itu, ia masih akan berhutang 50% dari harga taksiran untuk barang dari bos lapangan yang asli. Namun, ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika barang bos tidak dijatuhkan sama sekali dan memberitahu John bahwa mereka bahkan tidak tahu apa yang mungkin muncul. Wan menjawab bahwa jika tidak ada barang yang dijatuhkan, tidak ada yang bisa ia lakukan tentang hal itu dan bertanya kepada Hyung apakah itu bukan pertaruhan yang layak diambil. Ia mengangkat kapal itu dan setuju, mengejutkan semua orang. Yang kemudian mengumumkan bahwa kontrak antara ia dan Juyan telah ditetapkan dengan mereka semua sebagai saksi. Hiji bertanya kepada Juyan apakah ia benar-benar baik-baik saja dengan menyerahkan kapal itu. Ia menjawab bahwa bahkan pedang Rukture pun merepotkan dan bahwa masih ada bos utama yang tersisa, jadi ia tidak bisa begitu saja menyambar barang lain dan malah memutuskan untuk membeli asuransi. Hedi kemudian mengatakan ia berharap bos akan menjatuhkan tongkat sihir. Jan bertanya mengapa ketika dia sudah memiliki tongkat sihir yang bagus dan dia menjawab bahwa dia akan menggunakannya sambil bergantian dengannya. Ia mengingatkannya bahwa mereka tidak sedekat itu. Dia membalas, mengatakan mereka bisa mulai sedekat itu sejak hari itu dan seterusnya. Tapi semua yang ia rasakan darinya hanyalah keinginan egois yang tidak murni. Jadi ia menolak sarannya. Saat mereka saling menggoda, kebencian Kapten Putih Barta mencair dan wabah tahap 1 merembes ke tanah wabah, menyebabkan efek keracunan peringkat E diterapkan. Sementara itu, di sisi lain lapangan, Rider Guild sedang menjelajah, dan salah satu dari mereka mengeluh bahwa kesehatannya terus terkuras karena efek racun terpicu sekali setiap jam. Pemimpinnya menanggapi bahwa mereka tidak bisa terus membawa mana penyembuh dan bahwa mereka perlu segera menemukan Juyan, yang juga dikenal sebagai psikopat, untuk mengalahkannya dan mengambil harta karun bos. Salah satu anak buahnya berkomentar bahwa akan lebih mudah jika mereka membunuh Jian saat pertama kali mereka bertemu dengannya, tetapi sang pemimpin mengingatkan mereka bahwa perintahnya adalah melenyapkan Juyan secara diam-diam, jadi tidak perlu menarik perhatian. Anak buahnya kemudian melihat satu entitas yang tidak dapat diidentifikasi di depan mereka, dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat malaikat maut. Mereka berasumsi itu hanya pengguna yang terpisah dari kelompok mereka dan memutuskan itu akan menjadi tugas yang mudah, memilih untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat, tidak menyadari apa yang akan mereka hadapi. Sementara itu, di sisi lain lapangan, Truth Order Guild sedang menghadapi monster laba-laba raksasa. Kim Chulman, pemimpin Truth Order Guild, memerintahkan semua orang untuk merapalkan Cleanse karena waktu tumbuh racun telah kembali dan para anggota mematuhinya meskipun mana mereka rendah. Laba-laba itu menargetkan salah satu pria dan menggunakan jaringnya untuk menangkapnya. Namun untungnya, Suha turun tangan dan menggunakan keterampilan Cross Barrier peringkatan miliknya untuk melindunginya. Namun, Chulman marah karena ini dan memerintahkan semua orang yang telah menerapkan debuff untuk menggunakan keterampilan serangan elemen suci mereka.
mereka. Beberapa jam kemudian, mereka mengalahkan dendam Kapten Barton dan wabah tahap 2 merembes ke tanah wabah yang meningkatkan efek keracunan dari peringkat E ke peringkat D. Tiba-tiba, Chulman muncul di belakang Suha dan secara sarkastik berterima kasih padanya, mengatakan mereka bisa memenangkan perang suci lagi berkat dia, namun mengingatkannya bahwa ia telah menolak sarannya untuk tetap berada di barisan belakang dan memilih untuk pergi keluar sendirian. Ia menjelaskan bahwa para pengikut akan mati jika ia tidak bertindak. Namun, Chulman dengan mengancam mengingatkannya bahwa perlindungan dan rahmat Tuhan serta kepemimpinannya adalah apa yang membuatnya tetap aman dan bertanya apa yang akan terjadi jika kesuciannya diisolasi. Ia juga bertanya kepadanya apakah dia benar-benar bisa keluar tanpa cedera dari ruang aneh yang disebut lapangan itu sebelumnya, dan kata-katanya membuat bulu kuduknya meremang karena ketakutan. Shalman mencengkeram bahu gadis itu dengan kuat dan memperingatkannya agar tidak lupa bahwa kekuatan manusia secara individu hanyalah sia-sia dan tidak berarti, dan bahwa semua pengikut termasuk dirinya sendiri hanyalah bagian kecil dari rencana Tuhan. Ia menambahkan bahwa orang yang seharusnya ia bantu, sang pahlawan yang diutus Tuhan, bukanlah para pengikutnya, melainkan dirinya sendiri. Ia bersikeras bahwa ia tidak boleh mengambil keputusan sendiri dan hanya perlu mengikuti setiap perintahnya. Hanya dengan cara itulah ibunya bisa bangun kembali. Chulman terus memanipulasi gadis itu, menyuruhnya untuk hanya mempercayai kata-katanya dan bahwa segalanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara itu, hati para anggota di sekitarnya perlahan dirusak oleh keserakahan. Di sisi lain, tempat Guild Rider berada, darah menudai tanah yang putih dan sang pemimpin terhuyung bersama mayat-mayat serta para anggota yang kini berada di bawah kendali malaikat maut. Sementara itu, di arah lain, tim Hyong sedang sibuk bergerak maju. Dari kejauhan, Sang Wook melihat keberadaan Guild Rider. Hiji menduga bahwa para rider telah mengalahkan bos tingkat menengah dan menyerahkan ramuan pemulih kepada Juyan sambil bertanya, bos lapangan macam apa yang memberikan efek pelemahan, debuff, gila-gilaan saat mereka melawannya, dan ia menunjukkan bahwa mereka bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar bos lapangan. Jadi, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Hei kemudian bertanya apakah mereka akan terus-menerus terkena debuff. Namun, Jian tahu bahwa karena lengan kiri dan kanan bos itu sudah hancur, bos itu akan turun tangan sendiri. Tiba-tiba, mereka melihat kekuatan sihir suci yang terang di kejauhan dan bertanya-tanya apakah itu Guild Truth Order. Haishu memberitahu mereka bahwa kemungkinan besar itu adalah Truth Order yang sedang di tengah pertarungan bos dan mereka harus ikut bergabung sebelum terlambat. Mereka semua bergegas menuju sumber cahaya sihir itu. Tetapi sebelum mereka sempat mendekat, mereka melihat para rider menghalangi jalan dan bertanya-tanya apakah para berandal rider itu berencana untuk menyusup dan merebut bos itu tanpa memberitahu mereka. Tiba-tiba, malaikat maut muncul dan mengendalikan mayat para rider, menjadikan mereka musuh bagi tim Hyong. Sistem kemudian muncul dan mengungkapkan submisi peringkat A, sebuah misi untuk mengalahkan Hit, penguasa tanah wabah dan neraka dengan imbalan 50.000 poin keterampilan dan benih. Wabah peringkat S. Sistem juga menunjukkan bahwa Harfarsi pembawa wabah berada di level 66 dengan sifat unik peringkat SS dan 3 keterampilan peringkat SS. Jian meminta izin untuk menarik perhatian teman-temannya dan memberitahu mereka bahwa malaikat maut di depan mereka adalah sang bos lapangan. Hou menyadari bahwa para rider adalah pian-pian Hover dan melangkah maju, meskipun belum sepenuhnya sadar bahwa Hover adalah bos lapangannya. Namun, ia yakin tidak boleh membiarkan Truth Order mengambil pujian. Tiba-tiba, Huff menjerit mengejutkan semua orang, termasuk John. Ia merasakan ketakutan merayap di dalam dirinya, tetapi ia memaksa dirinya untuk bertahan, dan ia berhasil melakukannya. Ia kemudian melihat mata merah darah milik Huff dan merasakan aura luar biasa yang terpancar darinya. Ia merasa ini gila dan mencoba memperingatkan Truth Order bahwa mereka sedang diincar, tetapi terlambat karena salah satu anggota mereka terkena jeritan Hyper dan jatuh dalam ketakutan. Anggota lainnya bergegas membanterkan mereka dan mencoba membawanya ke zona aman, tetapi tubuh pria itu kaku seperti batu. Tiba-tiba, Hype muncul di depan mereka dan mengangkat sabitnya untuk menghabisi pria itu. Yang lain secara naluriah mengangkat tangan untuk melindungi kepala mereka, namun tidak terjadi apa-apa. Ketika mereka menyadari Howard tidak bergerak, mereka bertanya-tanya mengapa ia tidak menyerang. Sang Wook bertanya apakah mereka harus menyerang, tetapi Heji menjawab bahwa keterampilannya adalah keterampilan Arya, yang berarti itu akan mengenai orang lain juga. Ia memanggil John, mendesaknya untuk menggunakan tombak penghakiman miliknya. Namun, Jian tidak bergerak dan menjelaskan bahwa keterampilan Hit tidak bisa dipatahkan dengan serangan biasa. Ia juga memberitahu mereka bahwa pria itu akan mati dalam 20 detik. Chulman menggunakan sihir suci untuk mendorong Hover menjauh, tidak peduli dengan anggotanya yang terjebak di jalur tersebut, tetapi Hover menahan serangan itu dengan perisai wabah. Chulman berulang kali melontarkan kekuatan suci ke arah Huff, berharap bisa membunuhnya. Namun, Huff hanya memutar sabitnya untuk membersihkan area sekitar dan kemudian menggunakan keterampilan eksekusi instan peringkat SS untuk memenggal kepala 3 orang sekaligus dalam satu ayunan bersih. Semua orang tertegun dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Namun, Hedi murka dan menuntut untuk tahu keterampilan apa itu. Reaksinya menarik perhatian Huff dan bos itu bergerak mendekatinya. Untungnya, Juyan menyadarinya dan segera menarik gadis itu mundur. Sayangnya, Huff muncul di dekatnya lagi dan mengeluarkan jeritan lainnya. Ketika Jian mencoba menariknya keluar radius 100 meter, gadis itu pingsan, membuat Jian dan saudara laki-lakinya panik. Hit telah berhasil memberikan status ketakutan padanya dan mulai menguras nyawanya. Hart kemudian menatap Jian dengan cara yang mengejek seolah-olah sedang mempermainkannya, dan itu membuatnya geram. Sang Wook mencoba membangunkan Heji, tetapi John tahu bahwa untuk mematahkan status abnormal peringkat S, mereka membutuhkan setidaknya keterampilan pemurnian bintang 5, dan ia hanya punya 20 detik. Ia yakin tidak ada waktu untuk menghilangkan efeknya secara perlahan, dan ia hanya punya satu pilihan tersisa. Ia bergegas menuju Sua dan muncul di depannya dalam sekejap. Tanpa ragu, ia meraih lengannya dan bertanya apakah benar ia memiliki keterampilan pemurnian status abnormal. Peringkat S, Chulman memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan
memperhatikan Jeon dan menuntut untuk tahu bagaimana ia berani bersikap kasar pada sang suci. Tetapi Jeon hanya menarik gadis itu pergi dan memberitahu bahwa ia membutuhkannya. Ia kemudian menggenggam tangannya erat dan terbang bersamanya sementara yang lain berusaha dengan putus asa namun gagal untuk merebutnya kembali. Sua menatap orang-orangnya, lalu menatap pria itu, dan pemandangan keduanya membuat hatinya merasa hangat dan wajahnya memerah. Ia tersadar saat pria itu berteriak bahwa mereka tidak punya waktu dan bahwa dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Hedi. Ia kemudian memohon agar gadis itu melakukannya, yang membuatnya semakin terkejut. Ia menangkupkan tangannya dan memanggil dewinya, menggunakan air mata sang dewi peringkat SS, sebuah keterampilan yang menyembuhkan dan memurnikan segalanya, meregenerasi bagian tubuh yang terpotong dan patah, serta memulihkan seluruh rasa lelah. Air mata itu jatuh ke atas tubuh Hiji dan menyadarkannya kembali. Jeon berteriak kepada Sang Wook untuk bergerak dan Sang Wook melihat bahwa Hafrid hendak memenggal kepala mereka berdua dalam satu ayunan. Ia segera meraih saudara perempuannya dan menariknya tepat waktu, nyaris terhindar dari kematian dan menyelamatkan nyawa mereka berdua. Juyan mendarat kembali ke tanah dan berterima kasih kepada Sua karena telah membantunya. Ia memberitahu gadis itu bahwa ia berhutang budi padanya. Namun, gadis itu menjawab bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan dan ia tidak melakukan apa-apa. Bahkan saat anggotanya mendekat, ia menjelaskan bahwa agama bukanlah dunianya, jadi ia tidak terlalu mengerti. Namun, ia yakin bahwa itu adalah pilihan gadis itu sendiri untuk membantu mereka. Untuk itu, ia berterima kasih kepadanya, bukan kepada Tuhannya, yang membuat gadis itu terkejut. Chilman bergegas masuk, menariknya menjauh dari pria itu, dan berteriak bahwa Juyan pantas mendapatkan hukuman surgawi. Namun, Juyan hanya terbang kembali ke udara. Sebelum pergi, ia memberikan jempol kepada Suhai dan memuji keterampilannya, membuat gadis itu terpaku. Jan kemudian kembali ke teman-temannya dan bertanya bagaimana perasaan Yeji. Ia menjawab bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi karena ingatannya kosong sejak titik tertentu. Sang Wook memberitahu bahwa tidak ada yang salah sekarang dan bertanya keterampilan apa yang digunakan Hadi. Jia menjelaskan bahwa itu adalah keterampilan eksekusi instan yang secara acak memberikan status ketakutan peringkat S pada satu makhluk hidup dalam radius 100 meter. Jika status itu bertahan selama 20 detik, itu akan menembus 500% pertahanan fisik dan magis serta memberikan kerusakan tambahan, memungkinkan Hadi untuk merapalkan eksekusi instan peringkat SS. Ia menambahkan jika mereka mengalahkan bos sebelum eksekusi instan dirapalkan, efeknya akan batal. Namun dengan perisai wabah peringkat S, ada pengurangan kerusakan sebesar 55% dan perisai itu mengubah kerusakan yang diterima menjadi konsumsi mana. Itu berarti kecuali jika itu adalah keterampilan peringkat ke-7 yang dimaksimalkan, perisai itu tidak akan hancur. Julin Yeki masih ada satu slot keterampilan yang tersisa, dan deskripsinya tidak menyebutkan waktu tunggu untuk eksekusi instan. Ia menduga mungkin itu adalah keterampilan yang bisa segera digunakan kembali, dan berpikir bahwa menyalin air mata sang dewi adalah langkah yang tepat. Namun, itu bahkan bukan keterampilan untuk banyak target. Meski begitu, keterampilan itu menghabiskan mana yang sangat besar dan hanya dengan keterampilan pemurnian saja, Red tidak bisa dikalahkan. Ia menatap Hyung, mencari cara untuk menghancurkan perisai itu dengan satu serangan. Hyung terkejut saat mereka bergabung kembali dalam pertarungan dan memberitahu bahwa mereka sudah terlalu lama beristirahat. Namun, Headgame meyakinkannya bahwa ia akan bekerja beberapa kali lebih keras daripada waktu istirahatnya. Sementara Juyan memutuskan untuk menyimpan slot keterampilannya yang tersisa. Untuk serangan pamungkas, Sumuk memukul mundur para mayat hidup dan Hedi membakar mereka hingga tewas sekali lagi. Di sisi lain, Yasu melawan mayat hidup secara langsung, sementara Juyan mendukungnya dari belakang. Jan akhirnya berhenti, menilai tumpukan kekuatannya sudah cukup dan ketika Herat mengirim mayat hidup ke arah mereka lagi, ia melepaskan bola api yang lebih kuat. Ia yakin kekuatan sihirnya kini melampaui bos lapangan itu. Ia melontarkan bola apinya ke arah Hai, yang segera menggunakan perisai wabah untuk bertahan. Namun, ketika bola api Gian menghantam perisai itu, retakan terbentuk dan akhirnya perisai itu hancur. Salah satu dari mereka menyadari bahwa perisai telah hancur dan hendak melancarkan serangan. Namun Herat bereaksi lebih dulu, menjerit keras sambil melarutkan tanah di sekitarnya dengan sabitnya. Mayat-mayat hidup itu tertelan oleh cairan yang ia ciptakan, dan Heya memerintahkan semua orang untuk mundur karena itu adalah pola baru. Cairan beracun itu menyebar lebih jauh, dan ketika mayat hidup benar-benar hancur, sistem menunjukkan bahwa mereka sekarang terpapar pada tanah wabah, di mana efek racun tingkat B diterapkan. Gian terkejut melihat tanah wabah peringkat SS mengubah area dalam radius 100 meter menjadi tanah wabah, dan bahwa semua target yang tidak memiliki keterampilan pasukan mayat hidup terpapar pada efek wabah. Selain itu, jika target mati karena wabah, ada peluang 50% tanda akan muncul pada makhluk hidup di dekatnya. Ia mengumpat dengan panik dan terkejut saat salah satu sekutu mereka batuk darah. Ia bertanya-tanya apakah ia harus menyalin air mata sang dewi, tetapi ia tahu itu hanya akan memulur waktu. Tiba-tiba, ia mendengar Chilman memarahi Sua lagi, bertanya berapa kali ia harus memberitahu gadis itu untuk tetap berada di belakang. Gadis itu mencoba melawan tetapi terlalu takut sampai akhirnya ia tidak tahan dan menggunakan kekuatan sucinya untuk menepis tangan Chilman. Ia berteriak bahwa ia tidak datang ke sana untuk melihat orang mati tanpa arti dan bahwa meskipun ia tahu dirinya tidak berdaya, jika ia bisa memilih apapun, ia ingin menyelamatkan orang tanpa harus bersembunyi. Ia kemudian melepaskan cahaya suci yang kuat di sekitar mereka dan pada saat itu John menyalin keterampilannya tanpa ragu sedikit pun. Semua orang berterima kasih atas bantuannya dan merasa kesehatan
mereka pulih sepenuhnya. Namun, gadis itu telah memaksakan diri dan kehilangan keseimbangan karena keterampilan pengorbanan Dewi peringkat S terlalu berat untuknya. Chelman tidak senang dengan tindakannya. Namun, orang-orangnya sangat bersemangat dan bersyukur karena gadis itu telah membantu mereka. Yum berteriak kepada timnya bahwa mereka tidak boleh kalah dan harus mengalahkan Huff sebelum efek buffnya hilang. Mereka semua menyerang Huff dengan kesehatan penuh dan energi yang diperbarui. Namun tetap saja mereka tidak bisa menjatuhkannya dan Hyang gemetar karena kelelahan. Sejak fase baru dimulai dan musuh-musuh kecil hampir lenyap, yang tidak dapat mempertahankan tumpukan kekuatannya. Tiba-tiba, Horde muncul di depannya dan bergerak untuk menikam kepalanya dengan sabit. Untungnya, Hisum berhasil memblokir serangan itu sementara yang lain terus berjuang hanya untuk bertahan. Namun, seiring berjalannya waktu, satu persatu dari mereka tumbang dan dibunuh oleh sang bos. Cielman memutuskan bahwa penyerbuan itu gagal dan berencana menjadikan Hang sebagai umpan agar mereka bisa melarikan diri. Ia memanggil Sua untuk pergi bersamanya, yang membuat gadis itu menangis terseduh-seduh sambil berdoa dengan putus asa kepada Tuhannya meminta bantuan. Tiba-tiba, energi suci yang kuat menyebar di sekitar mereka lagi. Itu adalah keterampilan pengorbanan Dewi yang sama persis. Kyong dan bahkan sang bos lapanan tertegun saat melihat Huan terbang di atas mereka dengan sayap, menyatakan bahwa ia telah tiba. Bertahun-tahun yang lalu, alih-alih berurusan dengan wahyu ilahi, Sua memiliki kekhawatiran kecil seperti pekerjaan rumah sekolah. Keluarganya tidak kaya, tetapi mereka tidak bahagia. Namun, suatu hari ayahnya bergegas masuk dengan panik saat ia menyampaikan kabar buruk. Dari luar, keluarganya ketakutan dan sebelum mereka bisa bereaksi atau merencanakan apapun, kekuatan besar menghantam mereka bahkan di dalam keamanan rumah mereka sendiri. Sua ingat pernah mendengar bahwa Tuhan hanya memberikan ujian yang bisa ditanggung oleh manusia. Namun, ayahnya meninggal dunia dan ibunya terbaring sekarat membuatnya percaya bahwa Tuhan tidak ada untuknya. Tanpa pilihan lain, ia bekerja sebagai pencuci piring dan orang-orang di sekitarnya memperlakukannya seperti monster. Tetap saja, ia terus berharap segalanya akan membaik suatu hari nanti, bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan bahwa ia bisa bahagia lagi. Ia memaksakan diri, percaya bahwa jika ia terus bekerja keras, ibunya pasti akan kembali kepadanya suatu hari nanti. Namun, kenyataan justru semakin kejam. Harapannya hancur lagi dan lagi. Suatu hari, ia berjalan menyusuri jalan, dengan diam, memohon kepada seseorang, siapapun, untuk menyelamatkannya dan ibunya. Terlarut dalam pikirannya saat menyeberang jalan, ia tidak menyadari bahwa pengemudi truk telah tertidur di balik kemudi. Saat truk itu hendak menabraknya, ia berteriak kepada Tuhan bahwa ia ingin hidup. Pada saat itu, cahaya terang muncul di depannya, dan menyelamatkannya dari tertabrak. Orang-orang yang melihatnya menyadari bahwa gadis itu telah terbangkitkan, dan saat itulah Chilman menemukannya. Ia menyingkirkan semua orang dan menyatakan bahwa gadis itu adalah orang suci yang diutus oleh Tuhan mereka. Setelah itu, ia menggunakan kekuatan sucinya pada ibunya dan menyembuhkan luka bakar parahnya. Ia percaya bahwa Tuhan telah memberinya kesempatan kedua, dan berkat keajaiban itu, kematian ibunya tertunda. Namun bahkan setelah itu, ia tidak bisa membangunkan ibunya dari koma. Pemimpin sekte, Xialman, memberitahu bahwa untuk membangunkan ibunya, yang otaknya telah rusak oleh racun lapangan, ia harus membuka keterampilan bernama keajaiban. Untuk melakukan itu, katanya, ia harus membantu agen Tuhan yang dipilih untuk menyelamatkan dunia, seseorang yang disebut pahlawan. Kini, di masa sekarang, ia menyaksikan Juyan mengangkat pedangnya dan melepaskan kawanan pedang di sekitar Huff. Pedang-pedang itu melesat maju, menghancurkan perisai Huff dan menembus tubuhnya. Dalam novel atau film, pengorbanan diungkapkan sebagai sesuatu yang sangat mulia. Dan ketika Juyan melihat keterampilan bernama pengorbanan Dewi, ia berpikir Suha akan menyelamatkan semua orang dengan kematiannya. Ia lega saat menyadari bahwa pengorbanan Dewi bukanlah keterampilan yang akan membunuhnya. Jian tahu bahwa sudah tepat menggunakan keterampilan seperti itu dengan mempertaruhkan nyawa jika itu menghabiskan 95% kekuatan hidup seseorang di tengah pertempuran yang kacau. Namun, itu bukan kasus untuk dirinya. Ia memiliki keterampilan peringkat A dari Kinel yang aktif saat nyawanya turun menjadi 10% atau kurang. Ketika itu terjadi, malaikat jatuh kanal turun dan begitu kekuatan hidupnya mencapai 0% setelah itu. Deschan Tattoo jurus penurunan segera aktif, memulihkan tenaga dan mana miliknya hingga 100%. Jian merasa sangat puas. Baginya, bagian terbaiknya adalah ia bisa mengaktifkan kemampuan ini dengan mengorbankan nyawanya sendiri, alih-alih harus menunggu kondisi kritis. Sebelumnya, ia hanya menyimpannya, berharap kemampuan itu aktif sekali saja tepat sebelum ia menemui ajal. Namun, ia tak menyangka akan menggunakannya seperti itu, apalagi sampai memanggil pedang surgawi yang pernah digunakan Kinel. Ia kemudian memanggil tombak penghakiman dan takjub melihatnya berhasil. Merasa tak terhentikan, Jian melepaskan rentetan pedang ke arah Huff. Ia tertawa seraya memerintahkan monster itu mati, lalu berusaha tenang dan mengulangi perintahnya dengan nada yang lebih dingin. Tepat saat itu, ia merasakan tatapan tajam di punggungnya. Saat menoleh, ia melihat Sua menatapnya dengan penuh harap dan kekaguman, membuat bulu kuduknya mereman. Kit sudah babak belur, namun masih mencoba berdiri untuk melawan. Jian muncul tepat di depannya dan dengan nada mengejek bertanya apakah monster itu masih ingin mencoba satu serangan terakhir demi bisa bertahan hidup. Jian mengangkat pedangnya, lalu dengan marah mengingatkan Hit bahwa ia harus membayar harga atas tindakannya menyentuh Hiji. Ia mengaktifkan kemampuan ledakan darah yang menyelimuti pedangnya dengan api, lalu menebas Hit hingga terbelah dua seperti kertas. Serangannya begitu dahsyat sampai gelombang energinya terasa oleh semua orang. Saat api padam, hanya dialah yang masih berdiri, dan sistem mengonfirmasi bahwa Huff telah mati, lalu mulai menyerap jiwa bos area spesial peringkat B tersebut. Semua orang tak percaya Jian berhasil mengalahkan bos itu dengan begitu mudah, bos yang bahkan tidak tergores sedikit pun meski diserang berkali-kali sebelumnya. Mereka mulai bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya sosok Jian. Di luar, Jian bersikap keren, tapi ia kembali ke sifat aslinya saat sistem memberitahu bahwa ia mendapatkan kemampuan pikiran murni peringkat E. Ia tidak menyangka kemampuan
itu memberikan kekebalan terhadap semua efek status peringkat E ke bawah. Semua orang menerima kemampuan yang sama dan begitu senang sampai-sampai mereka siap mengabdi padanya. Mereka mulai penasaran imbalan apa yang akan didapat mengingat hadiah dasarnya saja sudah sebagus itu. Hyung melangkah maju, begitu pula Cholman. Kedua pemimpin guild itu berhadapan dan memperkenalkan diri secara formal. Cholman mengatakan pada Hyung agar mereka menghindari konflik yang tidak perlu dan mendiskusikan pembagian berdasarkan kontribusi masing-masing. Hyung setuju, berasumsi Cholman merasa percaya diri karena pertempuran terasa lebih mudah berkat para orang suci. Cholman lalu menunjukkan bahwa berkat kemampuan penghilang efek status dari orang suci mereka, kerusakan yang terjadi sangat minim. Hyung berterima kasih pada Cholman atas dukungan tempurnya. Namun perkataannya justru membuat Cholman kesal karena Hyung seolah mengisyaratkan bahwa timnya lah yang memberikan serangan terakhir. Cholman menunjuk ke arah barang jarahan di tanah dan bertanya di mana benda milik bos serta kemana perginya pengguna yang ada di sana sebelumnya. Hyung merasakan deja vu saat menyadari bos menghilang dan Jian pun tak terlihat. Ia segera menyimpulkan situasinya dan memompa kesal kepada Jian. Jian kemudian muncul di belakang Sang Wook dan bertanya apakah Hyung memanggilnya. Hyung dengan marah bertanya sedang apa dia di sana. Jian menjawab bahwa ia hanya baru saja mengalahkan bos dan kembali ke posisinya. Ia bersikap memelas dengan mengatakan bahwa dirinya bukan tipe yang suka menjadi pusat perhatian, padahal Hayasang terus memperhatikannya. Hyung bertanya di mana barang bos itu, namun Jian tidak langsung menjawab. Hyung yakin Jian sedang mengingat kejadian kapal sebelumnya dan menduga Jian mengharapkannya melakukan sesuatu soal barang jarahan itu. Cholman mendekat, menyebut Jian sangat kejam dan mengklaim bahwa kebencian dari mereka yang telah mati berkumpul di sekitarnya. Cholman menunjuk ke arah Jian, menyatakan bahwa energi jahat terpancar dari tubuhnya dan ia yakin Jian lah yang mengambil barang jarahan bos. Namun, Jian hanya membalas dengan seringai angkuh. Beberapa menit sebelumnya, setelah Jian membunuh bos, ia melihat barang jarahan dan tak menyangka sistem bos hibrida seperti itu. Ia yakin barang berharga harus diambil oleh MVP Raid dan karena ia punya kontrak dengan Hyung, seharusnya tidak ada masalah. Namun, masalahnya adalah Guild Ordo Kebenaran. Ia yakin mereka akan berdebat soal tingkat kontribusi dengan mengungkit buff dari sang orang suci. Ia tidak menyangkal berhutang budi pada Sua, tapi ia tidak sanggup melepaskan barang jarahan spesial itu. Ia mulai menyembunyikan barang tersebut di antara tumpukan mayat dan berpura-pura seolah bos terus bersikeras agar ia yang mengambilnya, sehingga ia tak punya pilihan. Ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada saksi, lalu pergi dengan ekspresi licik, sama sekali tidak sadar bahwa Sua telah melihatnya sepanjang waktu. Kembali ke masa kini, Cholman bertanya apa yang dilakukan Jian di dekat barang jarahan setelah bos mati, dan Jian menjawab bahwa ia baru saja mati dan baru kembali ke sana. Cholman melepaskan sihir sucinya dengan amarah dan menuntut penjelasan siapa yang sebenarnya dibohongi oleh Jian. Ia tidak percaya Jian mencoba menipunya, wakil dari Tuhan mereka, dan anggota lainnya dengan gugup menghunus senjata untuk mendukung pemimpin mereka. Namun, Hyung dan yang lainnya tidak akan diam saja melihat rekan mereka dihajar. Jian menantang Cholman karena berpura-pura menjadi orang baik dan bertanya apakah ia punya bukti bahwa Jian mengambil barang bos. Ia menjelaskan bahwa pedangnya rusak, jadi ia hanya mengambil senjata dari pemain yang mati. Lalu bertanya apakah Cholman serius mengklaim bahwa pedang orang mati pun masih memiliki hak kepemilikan. Hyung turun tangan untuk menenangkan keduanya, setuju bahwa mengambil barang tanpa kesepakatan bisa menjadi masalah. Ia langsung bertanya pada Jian apakah ia mengambil barang bos, dan Jian menjawab dengan tegas tidak. Hyung bertanya apakah ia bisa menunjukkan opsi pedang yang ia ambil. Jian hendak memperlihatkan pedangnya, namun Cholman justru memprovokasinya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jian dengan frustrasi berkata bahwa situasi saat ini sangat tidak menyenangkan baginya mengingat kontribusinya dalam pertempuran. Cholman dengan nada mengejek mengatakan Jian harus membuktikan bahwa rasa tidak senangnya itu beralasan. Sebelum memperlihatkan pedang tersebut, Jian menyatakan bahwa akan adil jika Cholman memberinya prioritas kepemilikan atas salah satu barang jarahan lain sebagai kompensasi atas sikap pasarnya jika ternyata pedang itu bukan barang bos. Cholman dengan percaya diri setuju. Ia bahkan bersumpah jika pedang itu bukan barang dari bos, mereka akan tanpa syarat menyerahkan satu barang bos kepada Jian. Sambil menyeringai, Jian mengeluarkan pedang tersebut dan membiarkan Cholman memeriksa pedangnya. Tiba-tiba, Sua melangkah maju. Semua orang kategun dan Jian khawatir Sua mungkin melihatnya menyembunyikan barang bos tadi. Sua menarik napas dan mengumumkan bahwa terlepas dari apa pedang itu, mereka akan menyerahkan satu barang kepada Jian tanpa syarat. Cholman mencoba menghentikannya, bersikeras bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Namun Sua mendorongnya pergi dan menatap Jian seolah mendapatkan kekuatan darinya. Ia menyatakan bahwa jika pahlawan adalah seseorang yang menyelamatkan orang dan membawa perdamaian, mereka harus memiliki kekuatan yang layak untuk gelar itu, dan membongkar fakta bahwa Cholman tidak melakukan apapun saat semua orang dalam bahaya. Ia dengan tegas mengatakan Cholman bukan pahlawan dan mengingatkannya bahwa Cholman selalu menganggapnya sebagai sosok tak berdaya. Tapi ia tidak lagi mempercayai hal itu tentang dirinya. Sua berhenti di depan Jian dan berkata jika kekuatannya dianugerahi oleh Tuhan, maka orang yang ia pilih untuk menggunakan kekuatan itu pastilah pilihan Tuhan juga. Ia kemudian mengumumkan bahwa Jian adalah pahlawan dan ia akan mengikutinya, mengejutkan kakak beradik itu dan semua orang. Cholman meledak marah, berteriak bahwa ia telah membiarkan wanita Buddha seperti dia hidup sampai sekarang dan inilah balasan yang ia dapat. Ia menyatakan bahwa Sua bukan lagi anggota Ordo mereka, sehingga pernyataannya untuk menyerahkan barang tersebut bukanlah kehendak Guild Ordo Kebenaran. Ia merebut pedang itu dari tangan Jian dan memeriksanya, hanya untuk bingung saat sistem mengidentifikasinya sebagai gagang penghancur diri. Jian menggoda. Cholman mengatakan bahwa ia sudah selesai memeriksa, lalu bergegas menuju tumpukan mayat dan berpura-pura mencari barang. Ia mengambil pedang yang sudah ia incar sejak awal dan mengumumkan bahwa ia akan mengambilnya. Jian lalu berlari secepat mungkin, dan Hyung berteriak marah, bertanya kemana ia pikir dia pergi. Kakak beradik itu segera mengejarnya, dan Sua menyadari bahwa Jian kabur, ikut mengejarnya
mengejarnya juga. Sementara itu, Hyung tertinggal sendirian, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, sedangkan Cholman terduduk putus asa di tanah. Hyung lalu memberitahu Cholman bahwa mereka setidaknya harus menyelesaikan sisanya. Di sisi lain, Jian berhenti berlari saat merasa sudah cukup jauh dan menyadari ia benar-benar perlu berolahraga karena tanpa buff sulit baginya untuk lari terlalu lama. Heji kemudian menyusulnya dan bertanya apakah ia akan menjelaskan semuanya. Jian dengan bersemangat menjawab bahwa ia menemukan barang bos tepat setelah membunuh bosnya. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia yang memberikan serangan terakhir, build ordu kebenaran pasti akan membuat keributan. Jadi, awalnya ia berpikir untuk langsung mengambil pedang itu, tapi itu hanya akan membuat segalanya lebih menyebalkan. Karena itu, ia memutuskan untuk menyembunyikannya di antara mayat para rider, berencana mengambilnya nanti. Ia menambahkan bahwa jika barang itu ditemukan, itu akan jadi masalah, jadi ia hanya mengambil pedang acak dan berpura-pura itu adalah barang bos. Heji bertanya apakah ia tidak merencanakannya dengan para orang suci, tapi Jia menjawab bahwa ia bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri. Yang membuat Heji bertanya lagi apa yang sebenarnya terjadi, menunjuk ke arah Sua yang juga sedang terengah-engah kelelahan. Padahal, Jian sendiri pun bertanya-tanya hal yang sama. Sua kemudian dengan ceria memperkenalkan diri padanya, dan Jian membalas perkenalan itu. Sua memberitahu bahwa ia datang untuk melayani Jian, sang pahlawan. Namun, ketiganya setuju bahwa berurusan dengan Sua bukanlah ide yang baik. Jian kembali mengingatkan Sua bahwa ia tidak percaya pada agama dan mulai berjalan pergi bersama teman-temannya. Tapi Sua kembali mengejar mereka, yang membuat Jian merasa tidak nyaman dan berteriak, bertanya berapa lama lagi Sua akan mengikutinya saat ia bahkan tidak percaya pada Tuhannya. Sua memperingatkan bahwa kekacauan dunia akan diredam oleh wakil pilihan Tuhan dan bahwa, meski Cholman mungkin tidak selalu benar, melihat Jian meyakinkannya bahwa jika ada pahlawan, maka dialah orangnya. Tiba-tiba, ia tersandung dan jatuh tertelungkup di salju. Namun, ia tidak menyerah dan bersumpah bahwa ia bisa membantu Jian. Air mata menggenang di matanya saat ia mengingatkan Jian bahwa ia telah meninggalkan ordu kebenaran, jadi satu-satunya tempat ia bisa kembali adalah di sisinya. Jian merasa kasihan padanya dan memulurkan tangan, namun dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak mencari bantuan dan hanya membayar utangnya. Ia bertanya apakah Sua mengerti, dan Sua dengan senang hati setuju. Ia bersumpah bahwa sampai dunia menemukan kedamaian, ia akan tetap di sampingnya, membuat Jian berpikir bahwa ia baru saja memungut orang aneh. Keesokan harinya, mereka semua ada di pesawat dan Jian senang bahwa semua barang yang didapat di area spesial itu diakui secara legal sebagai milik mereka, berkat pengecualian raid karena ia sempat gugup akan dihentikan di pemeriksaan keamanan. Heji juga takjub mereka diizinkan membawa senjata tajam ke pesawat dan sanggup menjelaskan bahwa itu karena ini adalah penerbangan charter mereka dan untuk ekspedisi luar negeri, peralatan kelas atas pribadi memang harus dibawa oleh pemiliknya. Jian menghela napas lega dan berkata ia belum pernah pergi ke luar negeri dengan barang semahal itu sebelumnya. Heji menggodanya dengan mengingatkan bahwa ini pertama kalinya ia pergi ke luar negeri, dan Jian berteriak agar ia diam karena Heji merusak citranya. Jian kemudian memutuskan untuk bersantai sejenak sebagai hadiah atas semua kesulitan yang ia alami. Sementara itu, berita tersebar bahwa tim Hayasong telah menyelesaikan area spesial peringkat A, bahwa Sua telah keluar dari Guild Ordo Kebenaran, bahwa rekaman kamera tubuh dari tim Raid Hyung telah dirilis, dan bahwa Guild Rider, yang selama ini dianggap kelompok tempur papan atas, telah musnah sepenuhnya. Berita itu sampai ke telinga Xia Olong, dan ia menerima dokumen yang mengonfirmasi kematian anggota timnya di lapangan. Ia tidak percaya karena ia telah mengirim lebih dari 100 elit di bawah level 50, yang masing-masing dilengkapi setidaknya satu barang bos peringkat D. Namun, mereka musnah begitu saja, sementara Jian baik-baik saja dan masih hidup. Ia melemparkan dokumen itu ke anggotanya dengan marah, dan salah satu dari mereka terkena sayatan kecil di lehernya. Ia memberitahu mereka bahwa ini bukan lagi soal mendapatkan harta karun. Terlalu banyak anggota guild mereka yang mati, dan sekarang ini soal kehormatan. Seorang pria tua menyarankan agar mereka meneka lebih keras, namun Xiaolong tidak setuju dan mengatakan ada hal lain yang perlu dilakukan. Ia memerintahkan mereka untuk memasang sayembara di web gelap berapapun biayanya, dan membawakannya kepala Jian karena harta karun bisa menunggu anak buahnya. Melaksanakan perintahnya dan memposting buronan kepala Jian dengan hadiah 200 Bitcoin untuk dieksekusi dalam waktu 72 jam. Di sisi lain, di bandara, Hayasong tiba dan disambut oleh kerumunan wartawan. Seorang wartawan bertanya bagaimana perasaannya menjadi orang pertama di dunia yang menaklukkan area spesial peringkat F dan A. Hayasong menjawab bahwa pencapaian ini hanyalah awal dan bahwa bahkan di dunia di mana level berarti segalanya, ia akan membuktikan ada hal lain yang lebih penting. Ia berterima kasih kepada semua yang selalu mendukungnya, tapi terkejut saat seorang wartawan bertanya apakah faktor penentu kembali adalah psikopat seperti sebelumnya. Ia menjawab dengan percaya diri bahwa orang suci dari Ordo Kebenaran memainkan peran terbesar dalam raid boss. Tapi jika ia harus memilih MVP sebagai pemimpin raid, ia pasti akan memilih psikopat dari timnya. Ia menjelaskan pada semua orang bahwa psikopat telah dikonfirmasi sebagai penyihir peringkat SS dan bahwa mulai hari itu, dunia akan merasakan keseruan menonton 2 bintang baru peringkat SS. Pada saat yang sama, pesawat yang membawa Jian dan teman-temannya mendarat dan Jian tidur dengan nyenyak bersama. Pedang suci wabah terkutuk peringkat SS miliknya, membuat kakak beradik itu merasa lega. Sementara itu, area spesial peringkat E menghilang dan rintangan H dilenyap. Ikatan jiwanya terlepas dan Ego melihat pedang itu tergeletak di tanah. Ego tahu itu adalah imbalan penting dan memutuskan untuk mengambilnya. Tanpa sepengetahuan Jian, ia mendapatkan pedang suci wabah terkutuk yang baru dan benih wabah. Ego juga tahu bahwa benih itu akan merindukan Jian juga. Beberapa jam kemudian, Jian sudah kembali ke apartemennya. Tapi sebelum masuk, ia berbalik dan bertanya pada Sua sampai kapan ia berencana mengikutinya. Sua menjelaskan karena ia telah bersumpah untuk melayani Jian dan menyelamatkan dunia, ia harus tetap di sisinya kemanapun ia pergi. Jian segera menolaknya tanpa ragu. Dengan gugup, ia menjelaskan bahwa waktu itu ia sempat
mengatakan hal yang aneh di depan orang banyak hingga disalahpahami sepenuhnya. Kejadian itu membuatnya sangat ketakutan sampai-sampai ia tidak berani membuka peramban internetnya. Ia hendak bertanya mengapa wanita itu mencoba menumpang hidup padahal dia pasti kaya. Namun sebelum ia sempat bicara, wanita itu mengeluarkan segepok uang dan menjelaskan bahwa ia tidak akan tinggal secara gratis. Ia hanya punya uang tunai dan bertanya apakah jumlah itu tidak cukup. Ia kemudian dengan bangga membuka pintu apartemennya dan mengatakan bahwa ia memang terkadang menerima permintaan seperti itu. Sua masuk dengan senang hati, sementara Heji memukulnya dan bertanya apakah dia sudah gila. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia memang sedang mempertimbangkan untuk membiarkan Sua masuk, tapi Sang Wook yang sudah melihat Wah itu dengan santai menyuruh Sua masuk tanpa ragu. Jan memberitahu mereka bahwa tidak ada gunanya menjadikan penyembuh kelas S sebagai musuh. Mereka setidaknya harus mendengar apa yang ingin disampaikan Sua, dan jika terdengar aneh, mereka akan menyuruhnya pergi. Sebenarnya, Jan penasaran dengan niat Sua dan berpikir tidak mungkin wanita secantik itu menyukainya tanpa alasan. Ia menatap Sua, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya sampai akhirnya Sua dengan percaya diri dan jujur mengaku bahwa ia telah jatuh cinta padanya. Yang Santa mengejutkan semua orang di ruangan itu. Sua tersipu dan menjelaskan bahwa melihatnya menyelamatkan banyak orang membuatnya kagum. Ia menambahkan bahwa Juyan terlihat sangat keren saat turun dalam wujud ilahi untuk membasmi kejahatan, dan Juyan setuju karena ia juga merasa dirinya sangat keren saat itu. Ia pikir alasan itu cukup meyakinkan, tetapi Hedi meninju tubuhnya karena tidak setuju dan memperingatkan Sua untuk berhenti bercanda serta mengungkapkan niat aslinya. Namun, Sua bersumpah ia mengatakan yang sebenarnya dan menegaskan kepada Hedi bahwa ia dan Juyan bahkan tidak sedekat itu. Hal itu membuat Heji marah dan bersikeras bahwa ia dan Juyan adalah mitra yang sangat dekat. Sua membalas bahwa mereka hanyalah mitra bisnis dan mengatakan ia akan mendengarnya langsung dari Juyan. Sua kemudian bertanya apa hubungannya dengan Heji, dan Heji memperingatkannya untuk menjelaskan dengan benar. Juyan merasa takut dan tertekan melihat dua wanita itu berdebat karenanya. Ia pun mencoba meminta bantuan Sang Wook. Sayangnya, Sang Wook tidak mau terlibat dan malah kabur, berharap ia bisa selamat. Beberapa menit kemudian, Jan akhirnya berbaring di tempat tidurnya. Namun sebelumnya, Heji telah menyerat Sua menjauh darinya sambil berteriak bahwa tidak mungkin pria dan wanita dewasa tinggal di bawah satu atap yang sama. Namun, Juyan diam-diam merasa lega karena Heji membawa Sua untuk tinggal bersamanya. Ia kemudian duduk, tahu bahwa sudah waktunya untuk melakukan penyelesaian, dan membuka jendela statusnya. Ia melihat ia memiliki 150.000 poin keterampilan dan bertanya-tanya keterampilan mana yang harus ia tingkatkan terlebih dahulu. Ia ingat bahwa ia telah menggunakan hadiah misi, tiket peningkatan sifat terperinci, dan tiket peningkatan sifat acak keterampilan yang semuanya sangat berguna. Ia kemudian mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah benih wabah, benih yang diresapi dengan kekuatan wabah. Jika ditanam dan dirawat dengan baik, sesuatu yang mengandung kekuatan wabah akan tumbuh. Namun, tidak ada instruksi tentang di mana harus menanamnya, dan ia pikir benih itu tidak akan tumbuh hanya dengan pupuk biasa karena itu adalah barang peringkat S. Ia memasukkan kembali benih itu ke sakunya, memutuskan untuk tidak memikirkannya sejenak, dan bertanya-tanya sifat mana yang harus ia tingkatkan selanjutnya. Memperluas sampel untuk menambah keterampilan yang dapat digunakan itu, seperti memperluas inventaris toko. Karakter bos yang memberikan keterampilan bos itu, seperti membeli bahan-bahan premium, dan repositori keterampilan yang memungkinkan mereka menggunakan keterampilan yang ditingkatkan secara permanen itu, seperti meninggalkan resep khusus di toko. Jan kemudian memutuskan untuk menggunakan tiket peningkatan sifat terperinci pada repositori keterampilan. Sistem mulai memprosesnya, dan saat itu terjadi, ia memohon agar sistem hanya menambah jumlahnya sebanyak satu saja. Sistem kemudian menunjukkan bahwa ketika peringkat keterampilan yang disimpan adalah SS atau lebih tinggi, efek keterampilan yang disimpan meningkat sebesar 30%. Ia terkejut karena efeknya meningkat lebih jauh, yang berarti ia hanya boleh menyimpan keterampilan peringkat SS atau lebih tinggi. Ia mengeluh bahwa kecuali itu peringkat X, tidak ada alasan untuk menggunakan repositori keterampilan. Tiba-tiba, sistem menunjukkan bahwa peringkat rata-rata dari keterampilan yang disimpan adalah X dan mengaktifkan opsi tersembunyi yang meningkatkan efek keterampilan yang disimpan sebesar 50%, dan itu membuatnya terdiam karena terkejut. Ia kemudian berlutut di tanah karena bahagia dan bertanya-tanya apakah ia harus mulai percaya pada Tuhan sekarang. Merasa puas, ia memutuskan untuk mencoba menggunakan tiket peningkatan keterampilan acak. Ia langsung menggunakannya karena tahu tidak masalah keterampilan mana yang ditingkatkan karena ia hanya memiliki keterampilan menyalin dan advance. Sistem meningkatkan keterampilan advance miliknya dan ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang berubah karena terlihat sama, sampai sistem menunjukkan bahwa waktu pemulihannya telah berkurang dari 30 hari menjadi 10 hari. Ia memutuskan untuk membiarkannya saja karena repositori keterampilan itu luar biasa dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan dengan 150.000 poin keterampilan yang tersisa. Kemudian sistem menunjukkan level 4 misi harian miliknya yang mengharuskan ia mendapatkan 2 misi peringkat F atau lebih tinggi setiap hari pada tengah malam dan misi lain bernama Mata Biru Bijaksana, level 2 yang memberikan satu opsi acak peringkat E untuk keterampilan yang disalin. Keesokan harinya di ladang peternakan ikan kuno peringkat B, air menciprat keluar dengan kuat dan itu memberi kekuatan pada Juyan. Ia berencana untuk menguji senjata baru yang ia peroleh, dan seekor ikan monster besar melompat keluar dari air untuk menyerang. Hedi bergegas merapalkan bola api, tetapi sebelum ia sempat melakukannya, Juyan mengayunkan pedangnya ke arah ikan itu, yang mengejutkannya. Ia bertanya-tanya kapan Juyan menjadi begitu cepat dan mengira Juyan telah memusatkan statistiknya pada sihir. Tiba-tiba, Sua dengan bersemangat berteriak bahwa ia akan mendukung Juyan dan mengaktifkan doa pemulihan, doa penyembuhan, doa kehidupan, dan doa kekuatan sekaligus untuk membantunya. Ia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan berterima kasih kepada Sua. Ia kemudian terus menebas ikan itu dengan dukungan Sua tanpa menyadari bahwa Heji mulai marah. Di sisi lain, para pria di atas perahu terkejut bahwa Juyan menggunakan pedang padahal seharusnya
seharusnya ia adalah seorang penyihir. Meski begitu, mereka berasumsi pertahanannya masih sangat lemah dan memutuskan untuk menjalankan rencana mereka untuk memancingnya masuk dan menghabisinya. Mereka juga berpikir akan lebih baik menggunakan order kebenaran untuk memisahkan Sua dari Juyan. Kemudian, di kantor klaim hadiah, mereka semua bingung mengapa penyelesaian Jada Hanla dan tidak diproses. Karyawan tersebut menjelaskan bahwa tidak ada jumlah penyelesaian terpisah untuk penyembuh dan kontrak menyatakan bahwa jumlah tersebut harus diselesaikan kepada serikat order kebenaran tempat Sua bernaung. Sua berpendapat bahwa ia telah dengan jelas meminta untuk keluar dari serikat melalui asosiasi pengguna. Namun, karyawan tersebut memberitahu bahwa order kebenaran belum memproses pengundurannya dan dokumennya bahkan belum sampai ke agensi. Juyan bertanya apakah mereka harus memberikan uang kepada serikat juga jika mereka bergabung dengan salah satu. Sang Wook menjelaskan bahwa sebagian besar serikat besar beroperasi lebih seperti sponsor dan Lee Hyung dari serikat Dihan adalah contoh utamanya. Itulah sebabnya Hyung membintangi semua iklan konyol itu. Sang Wook menambahkan bahwa Sua mungkin telah menandatangani kontrak serupa juga. Dan dengan tarif itu, semua penghasilan dari ladang akan mengalir langsung ke order kebenaran. Sua menenangkan diri dan memberitahu mereka bahwa ia harus membatalkan kontrak secara tatap muka langsung, bukan hanya melalui dokumen. Juyan dengan cemas bertanya apakah ia baik-baik saja dengan itu. Dan Sua dengan bangga menjawab bahwa order kebenaran hanya menggunakannya sebagai orang suci mereka untuk memperkuat kekuasaan mereka. Tapi sekarang setelah ia pergi, mereka akan hancur dan tidak lebih dari tempat yang tidak berharga. Membuat Juyan bertepuk tangan atas keberaniannya. Juyan kemudian memberitahu Sua bahwa buffnya sangat hebat dan bahwa ia merasa hampa saat Sua tidak ada. Sua menjawab bahwa jika itu membantunya, ia akan dengan senang hati melakukannya dan memberitahu Juyan bahwa ia tidak perlu menggunakan bahasa hormat karena Juya lebih tua darinya, tanpa menyadari bahwa Heji cemburu dengan hubungan mereka. Keesokan harinya di ladang Arboretum Nasional, seekor babi monster menyerang dan Heji segera mengeluarkan apinya. Tapi Juyan muncul tepat waktu dan memperkuat mantranya, membakar babi itu hingga mati. Juyan kemudian memberitahu Heji bahwa memiliki penyembuh tipe pendukung jelas lebih aman daripada hanya memiliki penyerang yang membuat Heji marah. Heji menjawab bahwa dirinya tidak benar-benar dibutuhkan. Juyan panik mendengar kata-katanya dan mencoba meyakinkannya, mengatakan bahwa ia merasa lebih tenang dengan keberadaan Heji di sana. Tetapi Heji mengatakan ia baik-baik saja dan tidak banyak kontribusi yang bisa ia berikan akhir-akhir ini. Ia mengingatkan Juyan bahwa ia menjadi pengguna karena ingin menjadi yang terbaik, tetapi sebelum ia menyadarinya, ia telah menjadi seseorang yang hanya mengikuti di belakang Juyan. Juyan menjelaskan bahwa Heji tidak perlu menempatkan dirinya dalam bahaya dan bahwa jika ia memiliki bawahan, ia tidak perlu memeras tenaga sendiri. Namun, itu hanya membuatnya lebih marah dan ia berteriak bahwa ia tidak dibutuhkan karena Juyan sudah merasa baik-baik saja dengan Sua. Juyan mencoba menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah penyerang jarak jauh tidak harus berada di garis depan dan bahwa Heji juga tidak boleh terluka. Tapi Heji menuntut untuk tahu apakah Juyan pernah memikirkan perasaannya dan berteriak bahwa ia bukan hanya seseorang yang bersorak dari pinggir lapangan karena ia ingin bertarung tepat di samping Juyan. Heji kemudian tersadar, menyadari apa yang telah ia lakukan dan berbalik untuk menenangkan diri sejenak, meninggalkan Juyan berdiri di sana dengan terpaku. Sang Wook meyakinkannya bahwa ia akan mencoba menghibur Heji dan segera mengikuti adiknya, meninggalkan Juyan sendirian dan khawatir. Sang Wook akhirnya menyusul Heji dan memberitahunya bahwa ia tahu Heji kesal, tetapi mengingatkannya bahwa tempat itu bukan zona aman. Ia setuju dengan Juyan bahwa jika Heji pergi begitu saja ke depan dan berlari ke arah gelombang monster, itu akan sangat berbahaya. Heji menoleh ke arah kakaknya dengan mata berkaca-kaca dan bertanya apakah ia menyedihkan. Ia tahu ia adalah penyerang peringkat es, tapi yang benar-benar membantu adalah buff dari Sua, dan ia mengakui tidak pernah ingin mengatakan hal seperti itu. Ia kemudian merasa malu dengan ledakan emosinya dan Sang Wook mengingatkannya bahwa memberikan kerusakan dalam pertempuran bukanlah segalanya dan bahwa Juyan itu ceroboh, yang berarti ia tidak bisa hidup tanpa Heji. Ia bertanya kepada kakaknya apa yang salah dengannya akhir-akhir ini dan Sang Wook menepuk punggungnya, menjawab bahwa itu karena ia manusia. Ia menjelaskan bahwa tidak terlalu buruk untuk menjadi yang terbaik bersama daripada menjadi yang terbaik sendirian. Heji menyeka air matanya dan bertanya di mana Juyan. Sang Wook menjawab bahwa Juyan sedang pergi untuk berpikir sendiri, yang membuatnya khawatir. Sang Wook mencoba meyakinkannya bahwa ladang peringkat B seharusnya tidak menimbulkan bahaya nyata bagi Juyan. Namun, Heji memberitahu bahwa bahaya nyata bagi Juyan bukanlah monster melainkan pengguna lain karena Juyan telah ditandai dalam daftar buronan. Fakta itu mulai membuat Sang Wook khawatir juga. Pada saat yang sama, Juyan sibuk berpikir bahwa ia gagal memperhatikan perasaan Heji dan mengasumsikannya karena masalah pukulan terakhir. Ia berpikir bahwa Heji perlu merasa memiliki peran yang jelas dalam pertarungan agar merasa puas dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Heji begitu marah hingga meminta pembatalan kontrak. Juyan merasa gelisah dan menyadari bahwa sekelilingnya menjadi lebih gelap. Ia kemudian terkejut saat area tersebut benar-benar meredup padahal sebelumnya tengah hari yang cerah beberapa saat yang lalu. Sistem memberitahunya bahwa itu adalah efek dari kabut ekstra Chos yang menghasilkan kabut dalam radius 50 meter dan memberikan debuff pada kekuatan sihir, pemulihan mana, dan konsumsi mana miliknya. Ia sedang mencoba mencari tahu apa yang terjadi ketika ia mendengar tawa di dekatnya dan seseorang mengatakan kepadanya bahwa menggunakan pedang tidak ada gunanya saat ia seorang penyihir dan bahwa bahkan Muhammad Ali pun akan kesulitan untuk selamat dari keterampilan kabut ekstra Chos, jadi ia harus menganggapnya sebagai sebuah kehormatan. Ia bertanya apakah mereka penjahat, tetapi mereka menjawab bahwa mereka tidak suka menjadi bagian dari manapun dan seseorang yang akan mati tidak perlu tahu. Tiba-tiba, seorang pria muncul dengan palu besar dan mencoba menghancurkan kepalanya. Untungnya, Juyan berhasil menangkisnya dengan pedang
dan mendorong pria itu mundur. Pria itu merasakan kekuatan tolakan dan bingung karena seharusnya seorang penyihir tidak menginvestasikan poin pada kekuatan. Tiba-tiba, pria lain muncul memegang pedang dan berteriak agar Juyan mati. Juyan dengan paksa mendorong pria pertama dan memblokir serangan pria kedua. Ia kemudian menjatuhkan pedang dari tangan pria itu dan memukul dagunya dengan gagang pedangnya sendiri. Para pria itu mundur karena terkejut, kini yakin bahwa intelijen mereka salah karena Juyan bertarung layaknya seorang pendekar pedang, yang justru membuat Juyan semakin bingung saat menatap tangannya sendiri dengan takjub. Juyan kemudian mencoba menusuk salah satu pria, merasa seolah ia telah memegang pedang sejak lama, dan ingat bahwa ingatan yang tidak bisa ia ingat telah muncul lebih sering akhir-akhir ini, membuatnya bertanya-tanya apakah ia seorang jenius. Pria pertama melompat mundur untuk menjaga jarak dan mencoba menenangkan diri, memberitahu dirinya sendiri bahwa Juyan, yang merupakan seorang pendekar pedang, tidak mengubah apapun. Pria itu kemudian berlari ke arahnya lagi dan berteriak bahwa ia harus meminta bayaran tambahan dari klien. Namun, saat Juyan mengayunkan pedangnya untuk menebas pria itu, ia nyaris menghindari serangan itu dan melarikan diri, membuat Juyan terkejut dan bingung. Ia tahu jika pria-pria itu menggunakan keterampilan, jendela status seharusnya muncul. Ia berbalik dan menyadari itu adalah keterampilan tabir ilusi. Ia menciptakan ilusi dalam radius 20 meter di sekitar musuh, mengurangi akurasi serangan mereka sebesar 30%. Ia tidak menyangka ada penyerang pendukung, debuffer, dan tahu tidak ada waktu baginya untuk menyalin keterampilan penangkal, jadi ia memutuskan untuk menyerang dengan cara yang tidak bisa mereka hindari. Ia melepaskan ledakan api yang kuat di sekelilingnya dan berhasil mengenai penyerang pendukung yang bersembunyi di kejauhan. Namun, ia tahu konsumsi mananya tinggi dan ia tidak bisa sering menggunakannya. Jadi, ia memutuskan untuk menargetkan musuh lainnya. Pada saat itu, penyerang pendukung muncul di belakangnya dan menggunakan arus balik mana yang memberikan peluang 50% untuk menimbulkan kerusakan pantulan. Juyan berbalik dan melihat serangan itu mendekatinya dan ia tahu ia benar-benar dalam masalah besar. Untungnya, Sangwuk muncul tepat waktu dan memblokir serangan itu untuknya dan saudara itu melangkah maju untuk melindunginya. Pria pertama frustrasi karena yang lain telah menyadari keberadaan mereka dan memutuskan untuk membunuh mereka semua. Ia berlari ke arah Juyan dan mengayunkan palunya, tapi Juyan memblokirnya dengan pedang. Heji mulai merapalkan apinya. Tapi sebelum ia bisa melepaskan mantra itu, Juyan memperingatkannya bahwa bajingan penyerang pendukung itu memiliki keterampilan pantulan kerusakan. Ia menjawab bahwa ia mungkin kekurangan kekuatan mentah sebagai penyihir dibandingkan dengan Juyan, tetapi pengalamannya berada di level lain. Heji kemudian mengarahkan tongkatnya ke arah penyerang pendukung itu, membuat pria kedua panik. Ia bertanya kepada penyerang pendukung apa yang harus mereka lakukan, dan penyerang pendukung menjawab bahwa Heji lebih lemah daripada Juyan sehingga mereka bisa menghentikannya dengan perlengkapan pertahanan yang mereka miliki. Heji mendengar penyerang pendukung itu dan menyebutnya kasar. Ia kemudian membungkusnya dengan tornado api dan menjelaskan bahwa situasinya berbeda ketika mereka menghadapi orang karena ia tidak perlu memukul mereka secara langsung. Ia hanya perlu membakar udara yang mereka hirup. Penyerang pendukung mulai terseda saat ia berjuang untuk bernapas di dalam api dan kedua pria itu terkejut melihat pemandangan tersebut. Sebelum mereka bisa bereaksi, Juyan bergegas masuk dan menebas mereka dengan cepat. Dan ketika mereka semua jatuh ke tanah, Sangwuk menahan penyerang pendukung itu dengan perisai beratnya. Juyan belajar bahwa dalam pertempuran melawan manusia, kemenangan yang mutlak, kerusakan saja tidak cukup. Dan seperti yang sudah dia duga, pengalaman menciptakan cara berpikir yang benar-benar berbeda. Hedi dengan marah bertanya pada Sangwuk apakah dia benar-benar mengira Hedi akan pergi selama itu dan bagaimana dia bisa meninggalkan anak itu sendirian, tidak peduli seberapa kuat Fuyan. Saat Hedi sibuk memarahi kakak laki-lakinya, Jian memperhatikan mereka. Itu adalah pemandangan baru baginya karena biasanya peran mereka terbalik. Jian kemudian memikirkan situasi mereka dan memanggil Hiji untuk menarik perhatiannya, tetapi Hiji masih meluap dengan kekhawatiran dan berteriak bahwa Jian juga akan kena semprot, jadi dia harus menunggu gilirannya. Jian meminta maaf karena menyelaumilannya, tetapi mengatakan dia harus bicara sebelum melewatkan kesempatannya. Dia kemudian memberitahu Hiji bahwa dia ingin pindah kelas menjadi ahli pedang, yang membuat Hedi terkejut sekaligus bingung. Sementara itu, di ruang rapat perusahaan pengguna, perwakilan tersebut memberitahu para atasan bahwa deteksi dari sisi zona demilitarisasi (DMZ) menunjukkan adanya ruang bawah tanah harta karun. Seorang atasan senior menyarankan untuk menanganinya sebagai komisi pribadi karena bisa memicu konflik jika negara-negara terlibat. Perwakilan tersebut menambahkan bahwa Korea Utara sudah menunjukkan pergerakan juga, jadi mereka harus bergerak lebih dulu. Pria lain menyarankan untuk menugaskan pengguna elit untuk misi tersebut. Perwakilan tersebut menjelaskan bahwa tim akan dibentuk di sekitar pengguna peringkat S dan kandidatnya adalah Hisung dan John. Atasan senior terkejut mendengar nama Guyan dan bertanya apakah Juyan terdaftar sebagai penyembuh peringkat F di asosiasi. Perwakilan tersebut mengonfirmasinya dan menjelaskan bahwa inilah alasan mengapa mereka akan memanggil Juyan ke asosiasi. Seorang wanita kemudian menunjukkan bahwa ini bukan sekadar serangan ruang bawah tanah biasa. Jika mereka kalah dalam kompetisi internasional, seluruh industri pengguna mereka akan tertinggal, yang berarti mereka harus merekrut Juyan untuk bertindak sebagai pengguna peringkat SS bagi asosiasi. Pada saat yang sama, Sua dengan senang hati memberitahu Juyan bahwa masalah Truth Order Guild telah sepenuhnya terselesaikan dan bahwa dia sekarang sepenuhnya milik Juyan. Namun, Juyan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah cara penyampaian yang berbahaya dalam banyak hal. Sua kemudian memberitahu mereka bahwa sesuatu yang mencurigakan telah terjadi setelah mereka mengunjungi ladang khusus peringkat E. Seorang sponsor anonim telah memberikan donasi besar, tetapi sponsor itu mengancam akan memotong pendanaan kecuali sang saintis tetap di sana. Karena itu, Chilman terus mengulur waktu untuk terus
terus menerima uang, dan dia menduga mereka sengaja mencoba memisahkannya dari Juyan untuk melemahkan mereka. Sua yakin orang jahat akan segera menyerang, tetapi Juyan dengan tenang memberitahu Sua bahwa mereka sudah datang dan pergi. Ia membuatnya semakin kagum. Namun, dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebagian besar pujian harus diberikan kepada Heidi karena setelah menyesuaikan pengaturan kemampuannya, dia menyadari bahwa sihir yang hanya mengandalkan kerusakan murni memiliki batas dan pengalamanlah yang membuat perbedaan besar. Heidi tersipu mendengar pujiannya dan bertanya apakah Juyan ingin dia membelikan sesuatu karena dia telah begitu banyak menyanjungnya. Jian kemudian mengatakan mereka harus mendefinisikan peran kelompok mereka dengan jelas. Dia mengklarifikasi bahwa Sanguk adalah tank, Kijiji adalah DPS jarak jauh, dan dia adalah ahli pedang jarak dekat. Sua menyukai pembagian itu dan memberitahu Jian bahwa dia sangat luar biasa dengan pedang. Bahkan sejak di peternakan ikan, Yan disetujuinya tanpa ragu. Heidi memperhatikannya tersipu, tetapi alih-alih merasa cemburu seperti sebelumnya, dia merasa bahagia untuknya. Heidi memberitahu semua orang bahwa mereka harus menghindari kontak mencurigakan untuk sementara waktu karena serangan baru-baru ini, dan karena Huan masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan pedang. Sang Buk setuju. Tepat saat itu, seseorang menelepon Huan dan dia menjawabnya. Penelepon itu memperkenalkan dirinya sebagai Han Chen Jung, kepala manajemen Awakener di kantor pusat asosiasi. Beberapa jam sebelumnya, salah satu pria telah memperingatkan Chen Jung bahwa John benar-benar psikopat dan bertanya, lagi apakah dia yakin tidak apa-apa memanggil Jian ke asosiasi. Pria itu memberitahu Chen Jung bahwa Jian memiliki kepribadian yang cukup ekstrim berdasarkan unggahan yang dia baca secara daring dan bertanya apa yang akan mereka lakukan jika Jian menolak mengikuti perintah atau tidak mematuhi asosiasi. Namun Chen Jung meyakinkan bawahannya bahwa karena Jian telah melaporkan dirinya secara keliru sebagai penyembuh peringkat F, itu saja memberi asosiasi daya tawar yang cukup. Chen Jung dengan percaya diri mengatakan bahwa Juyan hanyalah seorang pemula yang baru saja terbangkitkan dan bahwa memasang tali kekang padanya tidak akan sulit. Namun, Chen Jung terdiam dan gugup ketika melihat 3 pengguna peringkat S berkumpul di satu tempat. Dia tahu bahwa Sanguk adalah perisai yang tak terhancurkan. Hiji, penyihir panas yang menghanguskan, dan Zuha, penyembuh peringkat SS yang baru saja mengambil langkah berani keluar dari Truth Order. Chen Jung memberitahu mereka bahwa mereka telah meminta Juan datang sendirian karena sensitivitas masalah ini. Dan ketika Juyan hendak menjelaskan, Heji menyela dan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang memegang kontrak manajemen Juyan. Dia menjelaskan kepada Chen Jung bahwa kontrak tersebut mencakup klausul kerahasiaan dan keagenan. Oleh karena itu, dia bisa menjamin tidak akan ada masalah dalam berbagi informasi di tingkat asosiasi, dan dia bisa memberikan salinan dokumen yang relevan segera jika dia membutuhkannya. Hebi kemudian memperkenalkan 2 orang lainnya sebagai anggota kelompok tetap Juyan dan memberitahu Chen Jung bahwa dia dan Huan bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Namun, Sua tidak setuju dan bersikeras bahwa Juyan adalah harapan semua orang, dan bahwa Heji tidak bisa mengecualikannya dari masalah sepenting ini. Heji menggoda Suha dengan mengatakan itu hanya kebijakan, tidak ada kontrak, tidak ada kesepakatan, tetapi Suha menolak untuk mundur. Sang Wu kemudian memberitahu Chen Jung bahwa mereka memahami posisi asosiasi, tetapi John baru saja terbangkitkan, jadi terlalu dini untuk membiarkannya sendirian. Sang Wu mendesak Chen Jung untuk memahami situasi mereka, dan tanpa pilihan lain, Chen Jung memutuskan untuk memulai dengan mengonfirmasi beberapa hal sebagai bagian dari prosedur dengan kehadiran mereka semua. Chen Jung bertanya kepada Hyaji apakah dia sadar akan ketidaksesuaian besar antara peringkat terdaftar Juan dan kinerja lapangan sebenarnya, tetapi dia menjawab bahwa itu sudah dikoordinasikan dan semuanya akan ditanggung melalui kontrak resmi dan catatan kelompok. Jan Jung sedikit mundur karena jawabannya, tetapi mencoba lagi untuk membujuknya, mengatakan bahwa begitu Jan secara resmi mendaftar di asosiasi, dia akan menerima dukungan dan perlindungan. Heji menanggapi bahwa dukungan bukanlah masalah karena Jan sudah berada di bawah klausul perlindungan pribadi. Chen Jung menerimanya, tetapi kemudian bertanya apakah bukankah benar bahwa keinginan Juyan sendiri harus didahulukan. Dia mencoba meyakinkan Juyan bahwa jika dia bekerja sama dengan asosiasi, itu tidak akan berakhir hanya dengan dukungan. Dia akan mendapatkan akses ke peralatan langkah peringkat S, prioritas untuk serangan ruang bawah tanah, dan bahkan perlindungan hukum tingkat nasional, yang berarti dia bisa mendapatkan hal-hal yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan sendiri. Namun, Jan tidak tertarik. Saat dia dengan santai mengupil, dia bertanya kepada Chen Jung apakah asosiasi begitu saja memberikan perlengkapan peringkat S. Jan Jung buru-buru mengklarifikasi bahwa dia telah menjelaskan dengan buruk dan bermaksud mengatakan bahwa jika Jian berafiliasi dengan asosiasi, dia akan diberikan hak pembelian pertama untuk peralatan. Jan masih merasa itu merepotkan dan segera menolak tawaran Xian Zhong, yang mengejutkannya hingga ke inti jiwanya. Jan sudah fokus pada barang bos dengan bintang, dan apa yang dia butuhkan lebih dari sekadar perlengkapan adalah keterampilan yang bagus. Dia juga memperhatikan bahwa Chen Zhong memiliki rencana lain, jadi dia berdiri dan bertanya apakah hanya itu yang perlu dia katakan. Namun, Chen Zhong menghentikannya dan bertanya apakah dia bisa mengajukan permintaan langsung kepada Juyan, bukan sebagai perwakilan asosiasi. Itu mengonfirmasi kecurigaan Juyan bahwa ada sesuatu di baliknya. Chen Zhong kemudian menjelaskan bahwa gelombang energi telah terdeteksi selama pembentukan ladang di dekat DMZ, dan menurut laporan tim ahli, mereka telah menemukan gua yang penuh dengan barang di dalamnya, jadi mereka untuk sementara menamainya ruang bawah tanah harta karun. Jian bertanya apakah tidak cukup
bagi tim ahli untuk sekadar mengambil harta karun itu. Tetapi Chen Zhong menjawab bahwa transmisi terakhir dari tim ahli telah terputus dan tidak ada kontak yang dilakukan setelahnya. Bahkan dengan tim kedua, Chen Zhong memberitahu mereka bahwa operasi tersebut harus ditangani secara rahasia di tingkat individu karena itu adalah zona sensitif. Jika terjadi kesalahan, mereka akan dapat mengklaim bahwa orang tersebut telah bertindak sendiri yang akan memberi mereka alasan yang nyaman. Sumuk menyadari hal itu sangat berbahaya karena merupakan ladan yang tidak terklasifikasi dan bertanya kepada Chen Zhong mengapa mereka harus menerima permintaan tersebut. Chen Zhong memberitahu mereka bahwa mereka akan diberikan hak prioritas atas barang-barang yang ditemukan di ruang bawah tanah harta karun dan bahwa asosiasi akan menjamin kompensasi uang sesuai dengan nilainya. Sangu merasa khawatir setelah mendengar ini karena tahu itu akan sepenuhnya menarik perhatian Juyan. Dan ketika Chen Zhong menambahkan bahwa mereka masing-masing bisa mengambil satu barang pilihan mereka, masalah itu secara efektif diputuskan. Mereka kemudian keluar dari kantor sementara Juyan dengan penuh semangat bertanya berapa banyak kontrak yang harus mereka tanda tangani hanya untuk pergi ke satu ladang dan memberitahu mereka bahwa itu bukan penipuan vice phishing. Sang Woo kesal, bertanya apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa disyukuri dan memperingatkannya bahwa DMZ berarti Korea Utara. Dia sudah cukup dengan Korea Utara selama dinas militernya dan sekarang harus pergi ke sana lagi. Dia memberitahu Sang Woo untuk tidak menganggapnya sebagai tentara, tetapi sebagai jalan-jalan dan menunjukkan bahwa mereka tidak akan menjadi satu-satunya yang pergi. Hyung akan ada di sana juga. Dia juga meyakinkan mereka bahwa ada klausul yang menyatakan bahwa jika keadaan memburuk, mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena meninggalkan permintaan tersebut. Ye Ji memperhatikan kegembiraannya dan memberitahu dia bahwa dia tidak terlihat seperti seseorang yang berencana untuk menyerah. Dia benar karena Juyan sudah merencanakan untuk mendapatkan kembali semua pajak yang telah dia bayar dengan bunga dengan mengambil hadiah-hadiah itu dan berharap mereka akan menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya, hari misi khusus mereka tiba dan mereka mencapai ladang harta karun. Yang dan timnya tiba tak lama kemudian dan Senan Juyan juga datang. Juyan berkomentar bahwa seseorang tidak bisa berhenti menyombongkan diri di mana-mana tentang beringkat SS, tetapi Hyung berpura-pura bukan dia. Juyan kemudian bertanya kepada Hyung, apakah mereka hanya akan pergi dengan 9 orang karena dia mengira mereka setidaknya akan diberi beberapa kursi lagi dan Hyung menjawab bahwa pemberitahuan asosiasi mengatakan seharusnya ada lebih banyak lagi. Tiba-tiba seorang wanita muncul dan Hwan mengenalinya. Ego yang juga dikenal sebagai Hayo dengan hormat memperkenalkan dirinya kepada semua orang dan menyapa mereka semua dengan senyum cerah. Ketika mereka semua siap, mereka memasuki ladang dan Juan terkejut ketika mereka disambut oleh hawa dingin yang segera mengurangi kecepatan gerak dan serangan mereka sebesar 20%. Penglihatan mereka berkurang 15%, pemulihan mana 30%, efisiensi penyembuhan 50%, dan setelah 15 menit, bagian tubuh mereka akan mulai membeku. Juyan menganggapnya gila, dan Sua bertanya kepadanya apakah dia harus menghapus debuff tersebut, tetapi Haong memberitahu mereka tidak perlu dan menjelaskan bahwa itu adalah efek permanen, yang berarti bahkan jika mereka menghapusnya, itu akan segera muncul kembali. Juyan meyakinkan Sua bahwa tidak apa-apa dan menyuruhnya untuk menghemat kekuatan sucinya. Yang kemudian memberitahu mereka bahwa sinyal terputus terakhir seharusnya ada di sekitar sana dan Juyan bertanya kepada Sangwook apakah dia pernah melihat sesuatu seperti harimau saat bertugas di garis depan sebelumnya. Sangwook hanya bertanya balik mengapa ada harimau di sana dan menambahkan bahwa bahkan jika ada, itu hanya harimau liar. Tiba-tiba Sangwook berhenti berjalan menyebabkan Jian menabrak punggungnya dan bertanya mengapa dia tiba-tiba berhenti. Jian kemudian melihat ke depan dan melihat seekor harimau menggeram ke arah mereka dan mengingatkan Sangwook bahwa dia baru saja mengatakan tidak ada harimau di sana. Namun, Sangwook mengulangi bahwa itu hanya harimau liar. Mereka bergerak ke posisi sementara harimau liar itu perlahan mendekat. Harimau itu mendesis keras dan melompat ke arah mereka. Untungnya, Sangwook sebagai tank yang kuat memblokir cakar harimau itu. Dia kemudian memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena harimau-harimau itu memiliki atribut es. Sayangnya, mereka melihat lebih banyak mata merah di semak-semak dan sekawanan harimau liar muncul untuk menyerang. Hedi melepaskan apinya untuk mendukung kakaknya dan api itu membakar harimau liar di depan. Yang berteriak bahwa berburu monster bukanlah tujuan mereka dan memperingatkan mereka bahwa jika pertarungan berlangsung lebih dari 10 menit itu akan berubah menjadi pertempuran yang melelahkan, jadi mereka harus keluar dari area tersebut. Semua orang mengikuti perintah Hyung dan lari dari harimau liar. Namun, di sepanjang jalan, jenis monster lain mulai mengejar mereka. Mereka masih tidak membalas dan terus berlari ke depan. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti untuk mengatur napas dan Gin berkomentar bahwa ladang ini benar-benar DMZ karena bahkan ranjau udara telah berubah menjadi monster. Mereka kemudian semua melihat ke atas dan melihat air terjun yang indah dan bersinar di depan mereka dan merasa kecewa karena tidak bisa merekamnya karena pembatasan keamanan. Hyoju menyebutkan bahwa tanah terasa aneh, hampir seolah-olah itu hidup. Sua bertanya apakah tempat seperti itu umum di DMZ, tetapi Sangwook menjawab tidak dan menebak bahwa itu adalah mutasi ladang yang telah meluas. His kemudian memberitahu semua orang bahwa kontak telah hilang setelah laporan terakhir yang menyatakan ada gua di balik air terjun dan mereka memutuskan untuk memeriksa area itu terlebih dahulu. Akhirnya, mereka memasuki gua dan itu persis seperti yang diharapkan Yasung. Sua memegang lengannya karena takut dan mengatakan rasanya seperti mereka berjalan ke dalam perut sesuatu. Namun, mereka terus masuk lebih dalam. Beberapa menit kemudian, mereka mencapai ujung gua, tetapi terang benderang. Xian terkejut ketika matanya menyesuaikan diri dengan cahaya, dan dia melihat apa yang terbentang di depan mereka. Harta karun menumpuk dan bersinar dengan cemerlang. Salah satu pria melaporkan kepada Hyung bahwa tidak ada jebakan fisik, dan setelah mendengar itu, mereka semua bergegas ke harta karun dengan kegembiraan, termasuk John, yang yakin bahwa setidaknya satu dari barang-barang itu akan menjadi miliknya. Ia memberitahu semua orang bahwa dia sudah memindai semuanya dengan keterampilan deteksi, tetapi tetap memperingatkan mereka untuk mengumpulkan dengan hati-hati. Hiji menemukan tongkat yang indah. Sangwook menemukan
menemukan cincin berlian. Dan MC Rakus kita mengambil semua yang dia inginkan karena dia tidak bisa memilih. Mereka semua bersemangat dan sibuk ketika Hyung memperhatikan mayat di balik pohon terdekat dan menjadi yakin bahwa musuh akan datang. Tiba-tiba, sistem memberitahu mereka bahwa pengorbanan tidak mencukupi dan bahwa segel yang mengikat dendam orang mati telah dilepaskan. John segera mengayunkan pedangnya ketika dia melihat jiwa itu dan berhasil menebas kepalanya. Namun, jiwa itu hanya memulihkan kepalanya. Sua menyerang jiwa itu dengan berkah keselamatannya dan dia berterima kasih atas bantuannya. John tidak menyangka masalah akan berakhir dengan mudah hanya karena mereka mengambil harta karun itu, tetapi dia tetap berpikir harta karun itu adalah jebakan klise dan dia tidak percaya bahwa serangan fisik tidak akan berhasil, terutama sekarang setelah dia baru saja beralih ke ilmu pedang. Hyung mengeluarkan kapaknya dan merapalkan mantra sihir padanya. Dia senang karena keterampilan mahal yang telah dia siapkan tidak sia-sia. Itu adalah persenjataan suci, kelas A, yang memberikan berkah sementara kepada yang terpilih. Senjata selama 5 menit. John bergegas menggunakan kemampuan salinannya. Saat Hyung hendak melompat ke depan, John melesat mendahuluinya dan berhasil membunuh satu jiwa. Yang terkejut dan tak percaya ada seorang penyihir yang menggunakan pedang. Ia juga bertanya-tanya bagaimana John bisa membunuh jiwa padahal serangan fisik seharusnya tidak efektif. Wan dengan semangat mengayunkan pedangnya dan bertingkah konyol, mengatakan bahwa ia senang telah beralih menggunakan pedang. Hyung yakin bahwa kemampuan yang digunakan John adalah kemampuan yang ia beli, dan kecurigaannya pun semakin mendalam. Di sisi lain, Hiji melepaskan badai apinya. Namun, ia menyadari bahwa jiwa-jiwa tersebut menyerap sihirnya. Hyung menemukan jalan keluar dan berteriak kepada mereka bahwa peningkatan kekuatan akan segera datang saat ia menggunakan berkat langit peringkat SS miliknya selama 1 jam 30 menit, yang meningkatkan semua statistik mereka sebesar 10 poin. Kekuatan sihir Hai tumbuh jauh lebih kuat dan ia berterima kasih kepada Hiju atas peningkatan tersebut. Namun, tangan Hiju gemetar dan ia menatap dengan cemas ke arah Juyan, yang sibuk menebas jiwa-jiwa di sekitarnya seolah-olah mereka hanyalah selembar kertas. Kemudian tangan Juyan mulai membeku, tetapi untungnya bagi Juyan, Sua menggunakan nafas Dewi peringkat A miliknya, yang secara singkat memperkuat tubuh Juyan dan mempercepat pemulihan dari efek buruk. Sua kemudian berteriak agar semua orang segera melapor jika mereka mulai membeku agar ia bisa mengulur waktu untuk mereka. Bersama-sama, mereka berhasil membunuh setiap jiwa dengan saling membantu. Sistem kemudian memperingatkan mereka bahwa pohon dunia yang tercemar oleh kebencian rasul kehancuran telah membuka matanya dan mereka semua menunggu langkah selanjutnya. Sistem menunjukkan bahwa mereka menghadapi pohon dunia yang rusak level 70 dan ia mengaktifkan kulit rusak peringkat S, cangkang pertahanan yang tercipta dari tumpukan korupsi yang memberikan lebih banyak efek buruk pada targetnya. Semua orang panik karena mana mereka terkuras habis dan mereka merasa semakin lemah. Pohon itu kemudian melepaskan asap yang lebih kuat di sekitar mereka untuk membunuh mereka. Untungnya, Yaoju menggunakan otoritas suci peringkat SS dan wadah surgawi peringkat S untuk menyembuhkan semua orang. Jian terkejut karena semua statistiknya meningkat drastis, tetapi ia tahu bahwa kemampuan yang baru saja digunakan Hyoju seharusnya bukan kemampuan Arya, dan ia terbukti benar saat melihat Hyoju terhuyang kelelahan. Ia bergegas menghampirinya, dan Hyung berteriak kepada semua orang bahwa membunuh pohon itu bukanlah tujuan utama mereka, dan mereka harus mundur sebelum terekspos lebih jauh. Jian mencoba membantu Hyoju berdiri dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Namun, ia tidak setuju dan memberitahu Jian bahwa mereka harus mengalahkan pohon dunia itu karena ia adalah inti terakhir. Jian bingung dan bertanya apa maksudnya. Ia menjelaskan bahwa ada seorang anak kecil yang sangat merindukan kakaknya dan memohon kepadanya untuk membantu. Tiba-tiba, Wan melihat dirinya yang jauh lebih dewasa dengan seekor kucing yang mendisekkan kepalanya ke kakinya. Ego kemudian memanggilnya pahlawan dan mengatakan bahwa ia akan menunggunya tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sanggup memanggil namanya dengan cemas dan berteriak agar ia segera sadar. Juyan kembali ke masa kini dan dengan terbata-bata bertanya apa yang baru saja terjadi. Namun sebelum ada yang menjawab, dahan pohon itu bergerak dan menerjang ke arah mereka. Hyo mendorongnya menjauh dan malah dahan itu yang menangkapnya. Dahan tersebut melilit Hyoju dengan sangat erat dan menyedot nyawa serta mananya, membuatnya menjerit kesakitan. Wan menjadi sangat marah melihat hal itu dan menggunakan kemampuan pengorbanan dewi miliknya, yang membuatnya berada di ambang 10% sisa nyawa dan mengaktifkan kemampuan keturunan baik miliknya. Pada saat yang sama, semua efek buruk pada setiap orang hilang, termasuk pada Hyoju yang pingsan karena menahan rasa sakit. Hiji dengan cemas bertanya apakah ia serius, tetapi dengan tenang ia menjawab bahwa itu adalah satu-satunya kemampuan yang bisa digunakan, dan ia juga akan meminjam kekuatannya. Ia kemudian mengangkat pedangnya dan melepaskan badai api yang luar biasa ke arah pohon dunia yang rusak itu, membakarnya hingga tak tersisa apapun selain debu. Jian dengan mudah mengalahkan pohon yang telah merenggut begitu banyak nyawa itu, dan semua orang ternganga tak percaya saat menyaksikan kekuatan aslinya. Jian merasa lega melihat Hyoju selamat dan merasa puas dengan hasil tindakannya. Namun tiba-tiba, seseorang berteriak dan menuntut untuk mengetahui kekacauan macam apa ini. Mereka semua terpaku ketakutan saat melihat tentara Korea Utara mengarahkan senjata ke arah mereka. Komandan memperingatkan bahwa wilayah itu berada di bawah kendali tentara rakyat Korea, dan jika mereka tidak segera menyerah, mereka akan melepaskan tembakan. Juyan mengangkat kedua tangannya, sadar bahwa situasi ini akan menjadi merepotkan. Mereka terjebak dalam kebuntuan yang menegangkan ketika sistem menunjukkan kepada Juyan bahwa ia hanya memiliki sisa waktu 7 menit 45 detik sebelum kemampuan keturunannya berakhir. Setidaknya ia lega waktu itu cukup, tetapi ia masih bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Saat ia mengamati para tentara yang gemetar menatapnya, seseorang turun tangan untuk menghentikan militer Korea Utara. Itu adalah Chon Jung yang bergegas datang untuk membantu rakyatnya. Chen Jong melihat Hyung berdiri di sana dengan kedua tangan terangkat dan ingin mengingatkannya bahwa prioritas utama mereka adalah menyelesaikan masalah dengan tenang. Namun, Yang hanya membuat muka karena merasa bersalah. Kemudian Chan Jong melihat Wan tersenyum lebar dengan 6 sayap
supaya terbentan dan segera tahu siapa yang menyebabkan semua masalah ini. Chen Zhong menjelaskan kepada komandan bahwa para pengguna itu adalah warga Republik Korea dan bahwa hak asuh mereka harus ditangani oleh asosiasi pengguna. Namun, sang komandan menanggapi bahwa asosiasi tidak penting karena mereka adalah penyusup ilegal dan harus segera diserahkan. Saat Chen Zhong sedang berbicara dengan komandan militer, jendela sistem muncul di sebelah Juyan, menampilkan beberapa kemampuan salinannya. Ia kemudian merendahkan diri ke tanah. Ia menyebabkan para tentara panik, tetapi ia hanya memelototi mereka, membuat mereka mundur karena ketakutan. Dengan tenang, ia memanggil Chen Zhong dan mengingatkannya bahwa ia pernah berkata bergabung dengan asosiasi memberikan hak perlindungan hukum nasional. John bertanya apakah itu masih berlaku, dan Chen Zhong menjawab memang benar, tetapi menambahkan bahwa hal itu akan dibahas setelah situasi ini teratasi. Sebaliknya, Jia memberitahu Chen Zhong saat itu juga bahwa ia akan bergabung dengan asosiasi. Saat ia mengatakannya, Sua, Hyong, saudara Kim, dan Hyoju semuanya terkejut ketika permata hijau muncul di atas kepala mereka. Wan kemudian memberitahu Chen Zhong untuk membereskan kekacauan itu dan membawa semua orang pergi dari lapangan, meninggalkan Chen Zhong berdiri di sana dengan bingung dan tak bisa berkata-kata.